Setelah setelah di Malaysia itu saya punya kemampuan bahasa Inggris yang lumayan lah bisa bilang, karena saya orangnya agak-agak suka itu. Kalau di Malaysia itu saya selain Gama Indonesia, saya juga banyak gabung sama orang-orang lain. Jadi saya punya kemampuan bisa ini. Nah, waktu di Jakarta, saya nulis di situ. Saya kerjanya di Malaysia Research Assistant. Saya biasa menganalisa grafik segala macam. Dan saya kerjalah di representatif Bentley Nevada dulu. Jadi Bentley Nevada itu konsultan vibrasi di mesin. Eh, pada saat itu ya yang nomor satu di dunia lah kayak gitu. Nah, saingan saya waktu itu anak ITB sama anak Unsia. Saya bilang saya sendiri anak Unsia kan. Saya bilang dia bilang eh, dia bilang saya waktu setelah itu saya itu di interview sampai 4 jam deh. Di interview sampai 4 jam. Dia bilang ke Daya, eh, saya cuma bisa nerima 2 orang, tapi saya punya kandidat sekitar beberapa orang. Kawan-kawan saya, anak-anak HR, apa namanya, kawan-kawan saya bilang udah terima aja anak-anak ITB, anak-anak ITS gitu kan. Tapi saya lihat ini saya bukannya bangga-banggain, tapi cuma untuk sharing aja. Saya bilang kamu itu punya kemampuan komunikasi yang bagus. Anak-anak ITB itu nggak bisa bahasa Inggris dia bilang. Tapi dia jago. Kalau ditanya termodinamika dia lebih tahu jawabannya dia. Kalau ditanya tentang vibrasi dia lebih tahu. Tapi kamu itu jago dan saya kasih ini contoh paper yang kalau kita di S2 itu kita nulis paper itu kan tulis jurnal-jurnal dalam saya kasih ke dia dan saya lihat ini saya nggak perlu anak-anak yang nggak ini kan jadi akhirnya yang diterima saya sama anak ITB berdua berdua. Nah dari situ ya saya kerja beberapa tahun. Memang saya nggak terlalu suka sama Jakarta. Saya bilang, saya doa setiap hari kan, macet-macet itu. Mudah-mudahan dapat kerja. Nah, setelah itu akhirnya saya kerja, dapatlah. Saya kerja, saya cari website-website di Timur Tengah, saya cari. Pun nggak saya lamar ke Aramco, nggak diterima-terima juga, nggak diterima-terima juga. Tapi pada satu hari, ya saya tuh nggak apa namanya nggak ikut recruitment campaign. Kalau gini ya, kalau di luar negeri itu mereka biasanya buka recruitment campaign. Kalau di Jakarta tuh kayak Guna Mandiri kayak itu, kan? Saya nggak ikut kayak gitu dulu deh. Jadi saya itu justru ngelamar ke websitenya job seeker di sana. Kalau di Saudi itu apa namanya ada nama Byte.com, Byte di situ. Betul, tulis tulis Ron, tulis Ron. Ini informasi, mereka tahu. Tulis di mesej aja tulis. Karena nggak cuman dari Indonesia aja ada itu job seeker atau job power supply ya. Tolong tulis Iya, Ron biar mereka baca. Tulis, tolong adik-adik tolong tulis ini di manpower supply yang dari Saudi-nya, dibuka websitenya. Nah, byte.com, oke oke. Baik, rumah ya. iya Byte rumah. Nokri Golf. Jadi kayak gitu. Nah, saya ngelamar ke Byte itu. Nah, pada saat itu kebetulan aja ada dibutuhkan yang pas sama saya. Dan mereka senang kalau ada pas sama kayak kita tuh mereka senang. Ini ada orang Indonesia cocok. Mereka senang karena yang kebanyakan di Middle East itu orang-orang India sama Filipina. Begitu ada orang Indonesia, oh mereka senang kayak gitu. Kadang usernya, oh cari aja orang Indonesia, coba kita tes orang Indonesia gitu kan. Senang tanya Bang Ayo, saya. Jadi gini ya untuk informasi. Kalau ada apa yang sama-sama wawancara, sama-sama paham, ada Indonesia, ada India, ada Ajib, mereka pasti pilih kita. Jadi secara langsung saya ngomong person per person sama orang Qatar, orang Arab, mereka menyukai karakter kita baik ya, kita nggak suka komplain, kita tuh Nggak menjelaskan banyak apa. orang tuh bilang nggak banyak gila-gila tuh. Nah, jadi kita tuh bekerja ya memang kerja, kita nggak ada politik. Tapi yang Ada politik. bagian-bagian negara lain ada politiknya. Kita kerja-kerja ya, enggak. Kita menjelaskan ilmu itu ya sesuai dengan yang kita tahu. Dan mereka itu yang suka sama kita. Jadi kalau masalah persaingan antar bangsa secara karakter, kita tetap unggul. Di sini kita dihargai mereka orang Indonesia ya. Mereka senang gitu. Jadi itu semuanya coba tanya sama ya alumni sini juga mereka bilang nggak begitu ketemu orang lokal orang dari mana Indonesia
langsung wajah mereka berubah gitu loh. Kalau melihat orang lain kan mau jadi mungkin agak ketat, begitu kita di Indonesia senyumnya keluar gitu. Jadi friendly-nya keluar. Itulah kita lebihnya. Ya, itu informasi ya. Terus Ron, Ya, terus ya kayak gitu. Jadi kalau bisa boleh simpulkan sedikit, yang tadi poin-poinnya nomor satu kalian harus bisa memantas-mantaskan diri aja. Kalau misalkan paling nggak bisa kemampuan komunikasi yang ini ya kan, harus belajar deh. Nggak ada cara lain. Harus belajar, belajar sendiri ngomong, banyak ngomong. Kayak itu ngomong. Saya tuh coba tanya sama istri saya tuh paling senang ngomong sendiri. Karena saya sebenarnya penghafal sikit. Jadi saya sebenarnya nggak terlalu jago-jago juga, tapi apa yang mau diuput tuh saya udah hafal. Paling nggak sebelum interview saya tuh udah hafal CV saya. Saya tuh mau mau bilang apa, saya udah hafal tuh. Saya nggak terlalu jago-jago juga. Cuman apa yang mau saya itu saya hafal, saya buat. Jadi kalimat-kalimat yang keluar dari mulut saya tuh agak-agak efektif sedikit karena memang dihafal, udah saya hafal. Kalau bisa dibilang udah hafal mati saya. Tell me about yourself misalkan. Ceritakan tentang diri kamu. Oh, itu paling senang saya pertanyaan-pertanyaan kayak itu. Udah hafal saya. Oh, kata-kata udah senang saya. Ini kok hajar terus kayak gini gitu-gitu. Karena saya udah hafal CP yang saya tuh sendiri udah hafal. Nah, berapa kali saya bilang CP nomor satu deh, CV. Kan kurikulum vitae itu nomor satu. Kalau bisa rangkum. Kalau kalian boleh ini tulis rangkum. Kalian tuh apa sejarahnya? Tapi dalam nggak membosankan, tahu? Kalau bisa dalam 1-2 menit saya bisa jelaskan efektif dan menarik pertanyaan dia sendiri nanti. Itu kayak yang gini, yang Ron, ini ide bagus kok. Nanti ke depan kita juga buat lah ini ya di Zoom ini. Adik-adik yang mau latihan interview lewat Zoom ya, Zoom. Kapan ada waktu kita buat lah ya. Ini ya waktu jangan interview. jam Nanti latihan nah, interview dalam bahasa Inggris ya kalau bisa. di online nanti kita buat ya. Tapi pesertanya harus batas ya karena waktunya ya kan interview. Oke Ron, ini Ron. Kalau sebelum berangkat Ron, tuh Ron tengok layar Ron. Itu ada beberapa pertanyaan yang ditanya di WhatsApp ya. Ada yang bisa dijawab, ada yang memang udah kejawab. Tolong dibaca dulu Ron. Dalam ada 1 sampai 4. Organisasi apa yang harus disiapkan fresh graduate agar dapat diterima bekerja tidak dibutuhkan fresh graduate nggak ada cara lain deh. Kalian harus bisa menunjukkan bahwa dia kan nggak akan ambil orang kalau di tempat dia sendiri ada, ngerti nggak? Itu konsekuensi logisnya tuh kayak gitu. Kalau di tempat dia sendiri ada, dia akan ngambil tempat dia sendiri. Jadi kalian harus bisa menunjukkan walaupun kalian fresh graduate, tapi kalian tuh dibutuhkan. Itu aja. Kayak mana caranya saya nggak tahu. Coba pikir sendiri. Ini Jadi Ron, atau mau kerja apapun, mau kalian fresh graduate, kalau di punya dia sendiri ada, ngapain dia ambil tempat kita? Tempat itu. Ron ini ya saran untuk yang fresh graduate ya. Satu lagi kan di kampus kita tuh ada lab ya. Ada lab. Jadi coba yang adik-adik itu yang masih kuliah sekarang ini, yang udah selesai nggak bisa bilang lagi ya, itu kalian bisa seminimal mungkin jadi asisten lab lah. Asisten lab itu juga pekerjaan. Nah, jadi asisten Ya, lab kalau di betul. metalurgi, asisten lab di mesin, asisten lab di sipil. Jadi ini harus masuk kalian itu. Jadi itu bisa dijelaskan, itu nilai tambah. Karena pekerjaan asisten lab itu memang pekerjaan di lapangan. Nanti di lapangan ketemu semua itu. Sama lah yang dikerjakan di lab kampus dengan yang di kantor, yang di pabrik sama itu nanti. Mirip pasti sama. Kemudian satu lagi organisasi. Organisasi juga saya pernah ditanyakan itu. Jadi engineer itu nggak cuma nanya ilmu teknikal, tapi ilmu manajemen tahu dasarnya apa. Ilmu manajemen itu adalah organisasi. Bagaimana kalian memanage anak buah, bagaimana kalian memanage pekerjaan itu muncul ketika kalian berada di organisasi. Minimal ditanyain saya dulu, kamu ke organisasi apa? Saya bilang lah, saya pernah jadi ketua himpunan, Pak. Nah, mereka ada, oh berarti kamu bisa manage orang gitu kan. Oke ya saya himpunan punya anak buah berapa? Kalau teknik mesin ya cukup ratusan saya punya rekan-rekan. Gimana manage masa itu adalah satu nilai tambah juga gitu ya. Jadi di lab dan organisasi ya, tapi jangan terlalu lama organisasi, telat tamat pula nanti kan. Ya, sama-sama susah kuliah kayak gitu. Oh, ini saya mau tambahin sedikit. Ya, Hmm. jadi pekerjaan itu nggak cuma di pekerjaan di perusahaan. Pengalaman itu, jadi kalian harus tulis itu. Jadi jangan ada lowong masa kalian senggang itu. Jangan ada ditulis senggang untuk nongkrong-nongkrong di kedai kopi kalian tuh. Dari kopi. Jangan.
Jangan. Jadi pekerjaan di lab itu bisa jadi pengalaman ditulis itu dan ditulis detail. Itu yang saya bilang ke orang. Ada beberapa satu sesi kemarin saya bilang. Jadi pengalaman itu, aduh aku nggak ada pengalaman kayak mana. Pengalaman itu bukan cuma di perusahaan, di lab kayak Bang Ayo bilang. Apa di lab? Jadi kalian harus bisa mengkait-kaitkan apa yang kalian dapat sekarang, apa yang fasilitas yang ada di lab itu supaya match dengan dia yang dia butuhkan. Kayak gitu, kayak mana caranya pikir sendiri. Nggak tahu nggak saya. Karena akan beda dari kasusnya ke kasusnya. Misalkan orang sipil beda, orang mesin beda, orang TKE bisa. Nggak tahu sekarang ada nggak TKE, orang Jadi ya, konstruksi. aku mau tambahin aja John, untuk kemarin pengalaman aku di Nah, situ ya, kalian yang bisa aku masuk. mempraktekkan kayak mana caranya. Ini loh, gambarin aja. Dulu teknik mesin saya di lab, asisten lab metalurgi saya jelaskan itu. Kerjaan metalurgi ngapain ya? Kita struktur, nengok kekerasan, dan menganalisa kekerasan itu bagusnya untuk apa gitu ya. Kemudian saya juga waktu itu asisten untuk machining. Nah, mereka senang kita machining, kita tahu mesin bubur, kita tahu mesin apa gitu. Jadi ceritakanlah apa yang kalian lakukan di lab itu gitu. Jadi atau tulis secara singkat ya kerjaannya, misalnya di lab metalurgi analisis kasus analisis material, kerjaannya di machining, mengerjakan machining bubur, machining apalagi itu ya. Nah, yang bukan jenis-jenis mesin. Kalau di sipil ya bisa jelas mana di konstruksi, di lab konstruksi mengerjakan pengetesan konstruksi, apalagi yang lain juga begitu di kimia juga. Lab kimia analisa apa itu suatu masukan yang bagus untuk perusahaan gitu loh. Lanjut, Ron. Iya. Nomor dua, Ron. Dua, Nomor tiga dua, menit bisa jawab. apakah kesempatan bagi orang yang menguasai bahasa lain? Bahasa nomor satu. Bahasa Inggris di nomor satu. Bahasa Arab nggak terlalu perlu. Kalau kalian bahasa Arab bisa, itu plus, boleh. Nggak apa-apa. Karena gimana pun orang lebih senang orang yang bisa bahasa Arab. Iya, iya betul. Tapi belum tentu orang dia akan milih orang Egypt, nggak belum tentu. Atau dia pilih orang Mesir atau orang Jordan, belum tentu, belum tentu. Gara-gara itu. Tapi bahasa Inggris memang harus harus deh. Gimana cara? Paling enggak bahasa Inggris yang bisa dia mengerti. Enggak perlu jago karena kita bukan orang sosial, kita orang teknik. Yang bahasa teknik itu lebih gampang. Istilah-istilah teknik itu lebih itu. Bahasa bahasa nomor satu. Yang ketiga, apakah kesempatan bagi orang yang belum memiliki SKA? SKA itu apa? Sertifikat. Sertifikat keterampilan. SKA itu keterampilan. Keterampilan Sertifikat keterampilan. Kayak welding inspector, kayak ya vibrasi, kayak belum. rotating. Saya nggak ada sertifikat waktu ke Arab. Saya nggak ada sertifikat. Yang ada cuma pengalaman sama kemampuan cap cup aja sedikit. Apakah skill pengalaman kerja bukan non migas bisa bergabung juga dengan migas? Bisa deh, bisa. Jadi gimana cara? Jadi CV kalian tuh harus dinamis. Bisa. Kayak mana cara? Begitu kalian ngelamar, kalian harus bisa mengkait-kaitkan pekerjaan yang sekarang, walaupun nggak ada hubungannya, ke pekerjaan yang mau kalian lamar. Kayak mana cara? Itu akan beda kasusnya dari orang per orang. Itu yang saya lakukan. Deh. Jadi kayak mana cara pekerjaan yang sekarang itu walaupun nggak ada hubungan, kalian kait-kaitkan dengan itu. Tapi nggak bohong, itu aja. Jangan bohong, bohong jangan. Jadi tunjukkan bahwa kalian itu orang nomor satu di bidang itu, tapi nggak bohong. Kayak mana caranya? Itu pikir sendiri. Ini John, Karena tambahan dikit. S2, misalkan S2. S2 itu nggak ada hubungannya sama vibrasi, pekerjaan saya sekarang. Tapi saya tulis, saya bisa biasa menganalisa, saya biasa melihat grafik, saya berhubungan dengan mesin. Saya tulis itu free. Kita punya riset namanya free piston engine. Yang saya mau lamar itu pekerjaan-pekerjaan di kompresor, pekerjaan-pekerjaan di steam turbin, gas turbin, pompa. Nggak ada hubungannya deh. Tapi alah, saya kait-kaitkan aja. Saya terbiasa dengan ini, itu. Nah, begitu di interview ditanya termodinamika, heat transfer, udah lupa saya. Jadi Anak-anak gini ITB, Ron, ah, itu bagus ya kan, karena sebetulnya yang mereka cari itu bukan pekerjaannya, tapi kemampuan kita menganalisis itu ya, pekerjaan apapun. Ya, tapi ya. kemampuan kita menganalisis itu yang dibaca. Berarti kalau kalian sering menganalisa, apapun persoalannya nanti brain kita itu ya bekerja untuk menganalisanya gitu loh. Biasanya kerjanya mungkin di kompresor, kita di kompresor, tapi untuk mungkin lagi di kerjaan lagi di pompa, tapi gimana kita memanage, menganalisa pekerjaan itu, dan itu yang diperlukan. Jadi cuma nanya kalau lain ya menganalisa dengan mengerjakan dengan tangan aja lain ya. Menganalisa itu mungkin lebih dihargai lagi. Kita lebih mengetahui karena analisa. Mengerjakannya itu lebih banyak orang bisa bisa melakukan, tapi menganalisa itu
orang-orang tertentu aja yang bisa melakukan analisa gitu. Ya, Itu itu lanjut, Bang. logika yang bagus itu, bilang aja kayak gitu waktu interview ya, menganalisa. Saya bahkan bilang, saya diinterview sama orang Kanada, saya bahkan bilang ya, agak-agak gila enggak. Jadi I graduate from reputable university, saya bilang. According to my father, menurut bapak saya. Jadi, jadi hajar aja, nggak usah terlalu apa namanya. Jadi kayak manapun ya. Kalau saya bilang, saya dari beberapa kali interview yang saya pernah, kayak manapun orang itu akan mencari orang yang dia rasa bakal bisa jadi positive value untuk organisasi itu. Dan nomor dua, dia akan cari orang yang baik. Jadi kayak mana cara kita harus bisa menunjukkan bahwa kita tuh mampu dan kita tuh orangnya baik. Dan punya kemampuan itu, paling enggak itu yang saya itu dua hal itu, kayak mana value kita tuh keluar waktu ditanya itu ya, etika punya itu. Apakah ada peluang bagi yang tidak punya pengalaman skill untuk kerja di tengah mana orang-orang India, orang-orang Filipina itu nggak punya skill deh, kadang-kadang saya lihat, Ah, dan bisa nggak, dan bisa mereka. Jadi kalau mereka bisa, kalian pasti bisa. Kalau kalian bisa, bisa. Kayak mana caranya? Kalian pikir sendiri ya, kayak tadi itu saya bilang. Kayak mana cara kalian harus bisa mengkait-kaitkan apa yang udah pernah kalian buat dengan apa yang kalian cari nanti ke depan itu. Pelatihan sertifikasi yang paling banyak dibutuhkan, lembaga pelatihan disarankan. Ya, kalau saya yang tahunya tentang teknik mesin nih. Kalau tahu saya tentang teknik mesin. Kalau kalian punya duit, ya paling enggak saya bilang sertifikat vibrasi misalkan. Level 1 paling enggak. Level 1 atau level 2 gitu. Tapi itu pun susah juga. Sekarang kalau level 1 dia akan tanya pengalaman tuh. Pengalaman industrial itu. Jadi paling enggak kalau level 1 itu 6 bulan kayaknya, Bang Ayu ya. 6 bulan. Level satu 6 enam bulan bulan pengalaman kerja, tapi pengalaman kerja 6 bulan. di mana aja Nah, lah pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu nggak mesti di migas juga. Kalau kalian punya pengalaman kerja di pokoknya di permesinan, juga ya. bisa Tapi mahal, ikut. mahal kan? Mahal. Itu aja kalau level 1 berapa? 40 juta, 4.000 US dollar kan? 50 juta Kita kan? hitung-hitung kemarin 34 juta. 34 juta. Jadi kalau kalian punya duit itu, dan belum tentu diterima juga. Tapi makanya kalau sertifikat itu, saya sendiri nggak ngikut jalur itu deh. Ikut ambil sertifikat dulu, terus baru cari kerja. Ya kalau kalian punya duit, oke silakan. Tapi nggak mandatori. Kalau menurut saya nggak mandatori. Mungkin untuk orang lain mandatori. Kalau saya sendiri nggak mandatori. Kayak mana, Pak? Yuk. Eh, Tergantung dari posisi kerjanya ya. Kalau misalnya di rotating itu kita nggak sertifikasi, tapi pengalaman kerja, ya kan. Ah, Misalnya gimana kita kerja di lapangan. Tapi kalau untuk yang inspection, ya mereka pasti memang harus, karena inspection itu kan body certificate. Jadi yang namanya body certificate itu adalah pengakuan dari satu organisasi bahwa kita itu mempunyai authorized untuk melakukan pengecekan. Jadi bukan ya. masalah terampil mengeceknya, tapi authorized seperti kita bawa mobil lah kan. Jadi orang yang bawa nggak bisa bawa mobil, teman harus punya SIM-nya itu ya. Jadi kalau kita tunjuk ke polisi ada SIM nggak? Biarpun kamu punya pengalaman 10 tahun, tapi nggak SIM ya nggak sah. Itulah pengesahan itu hukum ya hukum. Hukumnya seperti itu. Tapi kalau untuk yang lain enggak, cuma hanya perlu dijelaskan seperti baroneta tadi pekerjaan Ya. pengalaman dan juga dengan gimana kita mengolah keterampilan kita seperti menganalisa gitu ya keterampilannya. Jadi Ya. memang nggak mutlak yang bagi-bagi karena secara secara biaya memang mahal sertifikatnya. Tapi kalau ada juga yang agak yang menengah kayak K3 tidak sering dibuat sama Bang Ismail. Ikutinlah kalian tuh K3 kesehatan Ah, itu. kalau Jadi kalian mau orang-orang apa namanya, orang-orang safety. jadi ikutin aja sertifikat apa aja yang bisa kalian tangani. Intinya masuk dulu ke perusahaan itu. Itu yang penting. Yang susah itu bukan kerjanya. Kerjanya ya kalian udah 6 bulan, udah setahun apalagi udah luar kepala. Tapi Ah, masuknya itu, ya, kan? Masuknya itu kayak mana bisa masuk. Jadi saya juga dulu masuknya dulu penting. Udah masuk saya. Nah, sekarang saya bukan di statik lagi malah di vibrasi. Ada kawan yang orang kompresi energi, masalah material, tapi masuknya setelah masuk baru pikir dan jangan masing-masing adik-adiknya jangan membatasi diri sendiri gitu lah.
kita memang engineer, kita memang teknik ya. Tapi kalau ada peluang itu cuma masuk sebagai teknisi, masuk aja gitu. Jadi pertama, jadi di sini nih jangan pernah pikir teknisi inilah dia Bang Roni. Teknisi di Qatar ini ada yang S2, ada yang S3. Jadi Iya, iya. ada juga ada ya juga yang level-level supervisor, ada juga teman SMA. Teman saya S2 ya bagian operator. Ya, tapi sekarang kan namanya pekerjaan itu ada dua. Anda senang, kita kerja. Satu lagi adalah penghasilan yang sesuai kan. Di sini mereka dapat penghasilan sesuai, silakan aja jadi operator, operator lah. Tapi penghasilannya sama kayak manajer manajer Indonesia kan beda gitu. Jadi jangan membatasi diri ya. Kalau misalnya kalian nanti kita maunya pekerjaan tadi cuman supervisor mengawasin orang, jangan. Masuk dulu perusahaan tuh. Biarpun dibilang sebagai teknisi, masuk aja dulu. Nanti bisa nawarkan diri. Sekarang ada yang dulu teknisi, sekarang udah jadi operator ya di Qatar Qatar Energy. Dulu ada Iya, operator, sekarang dia udah jadi manajer plan. Main bayangkan aja lah. Operator iya. masuk dia, sekarang udah manajer plan. Jadi jangan membatasi diri gitu, Don. Lanjut, Don. Betul, betul. Jadi kayak gitu. Jadi kalau di Middle East ini justru menurut saya lebih gampang untuk dimasukin sama orang asing. Yang susah itu Eropa, Amerika. Karena benar-benar skill kan. Eropa, Amerika itu dia akan cari, dia ada cari dulu apa namanya, ada nggak kerjaan ini di lokal yang bisa disediain. Kalau di Nah Middle East ini itu lebih gampang. ini ada yang belum ada Dah, yang bertanya nih. Tolong yang tanya angkat tangan aja nih, karena ada moderatornya nggak ya, ini. jadi pelatihan sertifikasi paling banyak yang dibutuhkan oleh jadi kayak ini ya, betul betul saya jadi ingat. Orang-orang inspeksi. Jadi kalau orang-orang inspektor ya, orang-orang inspektor itu umumnya iya mereka akan cari orang yang certified. Orang-orang inspektor itu misalkan kayak welding inspektor. Iya, dia perlu orang yang udah disertifikasi lah. Apa justifikasinya kamu bisa apa namanya pengelasan itu? Ya, udah ada sertifikatnya. Ya, kayak gitu. Jadi orang-orang vibrasi kayaknya udah mulai ketat-ketat juga. Vibrasi orang harus ada level ini, level itu, level ini gitu. Terus ya umumnya orang-orang inspeksi yang menginspeksi apa namanya pekerjaan-pekerjaan tertentu, dia akan punya tanya sertifikat. Tapi Oke. kalau di luar itu menurut saya nggak terlalu ini sertifikatnya. Apakah Inspeksi enggak, udah, dosen. Inspeksi juga enggak teknik mesin ya. Semua jurusan ada ah, inspeksinya. betul betul. Tapi nggak cuma teknik mesin, jadi ada civil inspector gitu-gitu ya. Apakah peluang yang luar itu hanya dalam lingkup migas? Enggak, di sini ada yang kerja di Telkom di Saudi ya. Ada yang kerja di Telkom, ada yang kerja di pertambangan minyak dan gas. Di luar itu kan ada nikel apa segala macam. Bahkan di sini Ma'aden sini, Ma'aden apa nama di Saudi ini, Ma'aden itu kayak apa namanya? Kayak aneka tambang lah kalau di Indonesia ya, kayak aneka tambang. Itu salah satu VP-nya itu orang Indonesia. Vice Presidennya orang Indonesia, anak ITB. Oh. Lebih muda dari saya. Orang Aceh istrinya. Gitu. Jadi punya peluang itu. Kalian punya peluang tinggal cari aja. Jadi kalau kalau cari aja itunya apa namanya perusahaan-perusahaan itu. Yang ini. Terus apa lagi nih, Bang? Yuk bisa kita jawab. Tips lulus Ya, interview. Nanti kita buat lah kalau nggak tes interview. Kalau kalian mau next session, kita buat tips interview. Jadi paling nggak satu, yang kedua kalian bisa perbaiki CV. Paling nggak itu saya yang bisa kita buat deh. saya mau tambahin, Ron. Jadi tim interview ya. Jadi apa yang kalian tulis itu harus ngerti gitu loh. Jadi apa di CV itu jangan udah tulis nggak ngerti. Tapi apa yang kalian tulis ngerti. Jadi mereka tuh waktu wawancara akan membaca CV kita, dan pertanyaannya itu pertama memang kita harus menjelaskan, satu lagi dia random aja. Jadi apa yang kita tulis di CV itu dia tanyain. Jadi kalau kalau kalian nggak tahu, kita nggak tahu apa yang kita tulis, berarti kita penipuan. Nah, gitu. Berarti dia pasti udah nggak respect lagi. Jadi harus tahu benar-benar apa yang kalian tulis, harus ngerti. Ya, itu satu timnya. Habis itu ya pasti ya bahasa dalam menjelaskannya. Kemudian kita harus tunjukkan bahwa kita tuh memang minat pekerjaan itu. Gitu loh. Oke. Terus kita buka Ya, pertanyaan, Nun. Buka pertanyaan. Tadi udah jelaskan, sekarang ada pertanyaan nih. Pertanyaan boleh di chat atau boleh langsung ini.
Ya, saya mau izin bertanya, saya pernah ke tahap seleksi berkas. Ini dek, adek ngelamar di mana? Ngelamar interview pengalaman atau fresh graduate ini? Vanda Dwi Arifianto. Vanda, ini dia yang punya pengalaman atau yang fresh graduate ini? Enggak jawab. Panda mana Panda? Vanda mana? Oh, udah lari. Dek, kalau fresh graduate itu nggak akan mungkin tak salary, dek. Jadi bisa jadi scam itunya tuh. Bisa jadi scam, maksudnya scam. Jadi nggak ada bukan apa namanya gaji sama ini, nggak, tenang aja. Oh, punya pengalaman, iya punya pengalaman. Oke, jadi gini deh, ah eh, kalau saya pribadi ya kalau ditanya masalah kayak gini, kalau ditanya mas ini misalkan kalau salah satu syarat, kalian search aja dulu banyak di internet. Kalian search aja salary-nya ini. Kalian buat salary kalian yang average, jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Nggak perlu takut deh nggak dipanggil. Kalau nggak dipanggil nggak ada urusan. Cuek aja, tenang aja. Kecuali kalau betul-betul tinggi, kalian buat aja di bawah pasaran kan gitu. Kalau aja berapa itu. Tapi nggak make sense juga. Dia akan lihat nih kerendahan kali ini apa nih anak nih. Pokoknya butuh kali kan gitu. Jadi cari Don, aja pasar average. Hmm? Apa ayo? eh, kira-kira gimana fresh graduate bisa dari Indonesia bisa masuk kerja sini? Ada ini nggak? Ada pengalaman nggak? Ada lihat nggak? Saya belum pernah lihat anak fresh graduate masuk kerja di sini. Tapi yang saya pernah lihat kayak gitu gini dulu. Itu pun karena bapaknya, karena Ya, ya. bapak. Jadi jadi ada salah satu pegawai di sini, pegawai Aramco di sini, orang India dan orang Aramco itu punya vendor. Vendor itu orang yang bekerja itulah, itu kan vendor. Dia bilang nih anak saya lulus ini dia pengen masuk itu bisa dia masuk kayak gitu tapi nggak normal itu. Saya nggak pernah lihat anak fresh graduate masuk deh. Tapi nggak menutup kemungkinan karena pengalaman 1 2 tahun aja pengalaman kalian di lab-lab itu bisa jadi. Saya nggak bisa bilang juga belum itu nggak mungkin nggak pasti ada celahnya Gini Ron, pasti ada. kalau di tempat kita fresh graduate ada masuk, cuman fresh graduate yang kuliahnya di sini gitu. Kuliahnya di sini, ya kan? Gitu. Kuliahnya di Iya sini. betul ya di kita juga ada kuliahnya di Saudi dan dia Hmm. PhD kalau di kita PhD dia kuliah di Hmm. Saudi kuliahnya di Kaus King Abdul Aziz Teknologi University di Jeddah itu dan PhD dia masuk Aramco ya ada kalau di kita Habis itu tapi Ron, kuliah di sini. ya, satu lagi ya, satu lagi yang bisa masuk graduate, memang ada juga yang masuk graduate training di sini selama setahun ya. Itu orang tuanya memang kerja di situ. Satu lagi, ya kan, ada Ron yang masuk fresh graduate, bukan kerja namanya, magang ya. Dia saya tanya dari mana masuk gitu ya. Dia buka dari website tadi ya. Jadi kan rajin-rajin lah adik-adik ini. Itu saya kasih websitenya. Dia buka website kita. Di situ ada website menawarkan untuk graduate untuk magang. Gitu ya. Dia di kuliahnya dulu di Inggris ya, di England. Tapi nama masuk dia dari situ dipanggil gitu. Jadi ada peluangnya. Tapi intinya peluangnya jangan cuma nengok ada handphone tadi. Gunakan handphone tuh setiap hari searching ya. Searching nanti saya kasih alamatnya. Bang Roni juga kasih nanti apa link-linknya. Bukalah. Tahu rezeki mereka buka bos graduate yang di luar negaranya. Kayak Qatar itu kan di luar negara Qatar dia buka. Siapa aja boleh daftar. Jadi dia di situ untuk. Jadi kok setelah dia magang selama setahun, dilihat perusahaan tuh dia mampu nggak? Mampu diambil, mampu dan punya posisi yang kosong. Ya, akhirnya diambil dia. Selama magang setahun itu juga digaji, bukan gaji, baju dikasih, semua dikasih dan gaji dikasih. Itu aja ya. Yang bisa saya sampaikan. Jadi saya juga pernah coba dulu ya. Langsung saya ngomong sama sama bagian training itu ya. Dan bisa nggak kita masukin ya? Ya agak kita agak masih dulu masih masih apa namanya belum begitu terbuka perusahaan. Sekarang udah terbuka perusahaan. Ya nanti kita masing ada alumni coba kita ngomong lagi lah kayak mana caranya. Gituain aja semoga bisa, tapi nggak janji ya karena memang agak sulit ya.
Agak sulit untuk usaha masuk ke yang di luar negara itu. Cuma namanya usaha pasti ada jalan gitu. Kayak yang tadi saya cerita tuh, dia bisa masuk kemari gitu. Gitu Ron. Bang, ada sedikit Ya, pertanyaan Bang. Iya ya silakan. Jadi begini Bang, ini kan ini saya lihat pun sudah banyak yang partisipasi. Kemudian dari saya lihat pertanyaan mungkin banyak juga lah yang pengen kerja ke Timur Tengah kan. Jadi Ya. ini kalau saat ini yang kirim tenaga kerja kan melalui perusahaan yang di Jakarta seperti Guna Mandiri atau apa semacamnya itu kan. Bagaimana ada apakah memungkinkan kalau misalnya kita buat di Aceh pun dengan IKAF ini kita buat semacam Guna Mandiri ataupun semacamnya lah. Nanti kita kirim tenaga kerjanya dari Aceh pun dari Sumatera dari Kapal Medan pun Aceh ini kita kirim ke Timur Tengah dengan catatan ada persiapan di sini dan kemudian ada koneksinya di Arab sehingga ya semacam mungkin ya orang yang seperti dikirim ke Jepang gitulah. Nah, apakah Ah, memungkinkan? Kalau memungkinkan ya seperti apa dan bagaimana yang harus kita persiapkan di sini di Aceh? Bisa gini gini. ada oh ya kamu. Saya langsung jawab ya. Ada di Lok Sumawi itu namanya Aquagas. Saya udah share itu ya di website namanya Aquagas. Itu Aquagas didirikan bekas mantan-mantan Qatar. Mereka udah pernah training. Jadi mereka sekarang mentrainingkan orang Aceh yang training di situ. Dan juga mereka yang kemarin saya kirim, tolong kirim kirim sertifikatnya. Saya tengok di WhatsApp group. Kalau ikut ada WhatsApp group dengan siapa nih ngomong tadi? Ayub. Ayo, ayo, ayo. Saya Ya bang. Ayub. Kan, nah, Ayub itu di WhatsApp itu saya udah kasih tahu dia. Jadi di Losmawi itu ada Aquagas. Hmm. Itu dia melewat training, dia juga berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Qatar dan ada di Middle East. Ya, mereka Oh, berhubungan kemarin kemarin malah mereka dihubungkan oleh Guna Mandiri, tolonglah kirim CV ke Guna Mandiri karena mereka kekurangan pesertanya. Begitu. Jadi karena kekurangan peserta minta dikirim. Jadi saya udah ngomong sama Bang Anton sama kepada Pak Kiki, tolong ada hubungan langsung dengan Aquagas Lok Sumawi itu. Buat agreement, saya udah ngomong sama Bang Anton juga, tolong buat agreement sama Aquagas, apa yang dapat kita lakukan, apa cara perekrutan dari Fakultas Teknik. Kalau nggak salah kemarin saya lihat di web Facebook mereka, mereka juga ke Fakultas Teknik kok. Coba nih diperkuat hubungan Aquagas sama IKAF ya, alumni dan Fakultas Teknik. Itu saran saya. Lanjut, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Atau, Ayub, halo? ya bang. Ya, ya, ya. Tadi jadi yang nanya. Terus. ya ini slide yang ini paling penting nih. Jadi kalau kalian mau kerja, lihat dulu list perusahaannya apa kan. Kalau list perusahaannya nggak tahu kan pening kalau kalian. Nah, ini di slide ini ada nih screenshot aja nih. Banyak orang aku tulis juga nih banyaknya. Ah, Aku tulis itu. Jadi yang ini di screenshot aja bang. Ini kalian cari itu listnya dulu. Paling nggak di websitenya dia ada buka. Jadi kalian bisa langsung ke perusahaannya, website perusahaannya atau cari di Google. Kalau Dan Qatar sekarang namanya Qatar Energi ya, bukan Qatar Petroleum, udah ganti namanya Qatar Energi. udah ganti nama. Ya, ya. Ini John ada pertanyaan lagi nih ya di message ya, di ini. Bentar ya. Pertanyaannya Ya. apa lagi nih? Kalau keamanan di Irak gimana bang? Udah aman atau masih bagaimana itu? Waduh, Al- ini kalau itu kita nggak tahu juga, teman di TV lu. ini saya bilang apa ayo tanya ke Ira. Tapi Ini saya ini bilang ada. cerita ya, Ron, cerita tentang keamanan ya. Itu ada anak SMA 3 pada Aceh ya. Ya sekarang dia kerja dulu dia pernah kerja di Nigeria. Di Nigeria kerja. Jadi kalau begitu dia mendarat itu satu satu 6 tentara yang ngawali dia. Mendarat dikawal sampai ke tempat kerja. Pulang juga gitu. Dari tempat kerja sampai ke bandara dikawal. Nigeria memang agak kurangin ya. Ya, Tapi ya. nyawa itu tangan Allah gitu aja. Oh iya betul, itu betul. Itu betul, itu dan Jangan ragu. uh, Dia aku tanya kenapa kenapa mau ambil? Iyalah ambil lah orang 1 hari
entah dibilang $300 atau $700 salah saya. Bayangnya satu hari $500 kali aja berapa duit gitu. Cuma ya risiko, ada Ya, risiko itu berbanding balik baris lurus sama gajinya kalau kalian mau ambil gitu. ya. Ya, gitu aja. Ini habis itu lagi ada pertanyaannya, tadi udah ya berkas-berkas ini udah Vintal udah jawab. Berapa umur maksimum ya? Berapa umur maksimum? Saya pernah ketemu kawan saya kerja dulu di Kalimantan. Dia umur 50 masih diterima di UAE. Dia bagian auto control. Ada pengalaman Ron? Berapa umur maksimum situ? Nah, kalau di user tuh 60 tahun maksimum. Hmm. Itu User tuh kayak itu perusahaan-perusahaan ininya ya, perusahaan-perusahaan core-nya, perusahaan-perusahaan ininya yang mungkin Qatar sama. Dia usia pensiun di Qatar berapa Bang Yuk? usia pensiun 60. Maksud aku di sini pertanyaannya berapa usia yang bisa masuk gitu maksimum. Saya pernah lihat ada orang umurnya 58 diterima 5 dia kerja 2 tahun habis itu pensiun dia. Hmm. Tapi kalau di luar itu perusahaan-perusahaan supportnya, perusahaan-perusahaan konsultan, vendor, oh itu nggak ada batasan umur. Saya tahu pernah lihat ada orang umur 65 kan masih kerja. Ya, di kontraktor sini juga ada sampai yang 65, 64 masih kerja. Berarti sehat ya. Penting sehat, penting sehat. Sekali lagi pertanyaannya nih, Ada lagi ini apakah ada ada lagi. lowongan? Ya udah, kalau nggak ada nih kayaknya saya harus cabut nih Mayu. Oh, Ya, biar jangan mendidih kali, biar jangan mendidih kali. Lagi main bola, ini kan. Jadi minta maaf ini kalau nanti ada sisi-sisi lain insya Allah lah kita buat lagi. Ya mudah-mudahan ada manfaat ya adik-adik, abang-abang. Amin. ya Makasih makasih banyak Bang. Ron. Makasih. Makasih banyak Ah, informasinya Ron. Nanti kita gabung lagi ya di interview nanti ya, kita buat online interview. iyalah. Ya udah ya, oke Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih banyak. Kita lanjut ya adik-adik ya, bang rekan-rekan ya. Ini satu lagi, ekpak, ek- jadi salary ya, gaji. Kalau memang klien nggak sesuai gaji, ya nggak terima nggak masalah. Cuman pertanyaannya ya kalau kalian butuh gitu ya. Ya, kalau kalian butuh ya namanya kalau memang udah pengalaman kerja pindah kerja nggak sesuai ya itu terserah gimana cara mau ambil atau tidak. Tapi kalau memang itu ternyata memang kita butuh dan ilmu itu perlu ambil aja. Memang kalau belum ada pekerjaan jangan dipilah-pilah kerjaan itu. Ambil aja dulu. Terutama minimal kalau kita di daerah dapat kerjanya di Jakarta atau sekitarnya Jakarta, Bekasi, Cikarang itu kalian dapat, ambil dulu tujuannya apa? Tujuannya kalian ambil bahwa kita hitung bahwa dengan gaji segitu bisa hidup lah, bisa hidup di sana, bisa cari penghasilan. Setelah kalian pindah ke daerah Jawa, nanti cari kerja lagi yang lain. Kalau kita mengharapkan kita masih di daerah, kemudian minta gaji tinggi, kita nggak pergi, peluang itu nggak akan dapat lagi nanti. Nah, jadi gitu cara saran saya, kalau kalian dapat memang di sekitar Jawa, ambil. Dan hitung bahwa memang itu bisa membuat kehidupan bagi kalian, bagi adik-adik ya. Dan saya informasikan lagi ya, oke. Kita sekarang ada rumah singgah ya di Jakarta dan ada lagi yang di daerah Cikampek. Cikampek itu eh, berapa kilo dari Jakarta? 98 kilo. Tapi sekarang gampang dicapai, bisa lewat bus, bisa lewat kereta gitu. Jadi tolong aja nanti dihubungkan dengan Pak Bang Kiki ya di IKAF, Ketua IKAF, tanyakan gitu. Saya mau berangkat ke Jawa, rumah singgahnya di mana? Gitu ya. Ada ya, ingat ya, rumah singgah kita udah punya, di Cikampek udah punya juga. Tapi lagi dipersiapkan sejauh mana persiapannya, bisa ditanyakan gitu ya. Bang, ini sedikit lagi Bang. Kalau misalnya yang lulus, ini yang biasanya lah ya, yang lulus dari interview untuk kerja di Timur Tengah, itu semua biaya dan akomodasi tanggung sendiri atau tanggung perusahaan, Bang? Terima kasih. Ya, jadi ada dua ya. Nah, satu memang ditanggung semua sama perusahaan, ya kan. Jadi pengalaman saya pun tiket pun ditanggung perusahaan saya dari Indonesia ke ke sini tinggal.
Jadi begitu udah ditanggung perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang intinya ya usernya ya kayak Qatar Energy, Kafku, itu tiketnya diganti sampai bandara dijemput. Setelah bandara dijemput di bandara, nanti dicampkan, dikasih di campnya. Jadi di tempat tinggal kan dikasih makan semuanya. Satu hari 3 kali dikasih, satu hari waktu itu kasih makan lupa saya. Eh, apa ya? Pagi satu selama seminggu ya. Selama seminggu 3 kali kasih makan. Kalau siang makan di kantor ya. Ya, tapi setelah seminggu itu kita dikasih uang sama dia untuk cari makan sendiri. Kecuali kalau di kantor memang dikasih makan. Jadi pagi sampai malam cari sendiri. Kemudian kalau di sekolah ditanggung, ya sekolah anak ditanggung, kesehatan ditanggung, ya, sekolah sampai 3 anak ditanggung sampai umur 20 atau berapa ya, atau sampai SMA ditanggung. Itu satu jenis perusahaan yang menanggung semua akomodasi. Jadi jangan ragu lah, rumah pun dikasih Oh. rumah atau dikasih uang untuk sewa. Ada juga perusahaan, ya, terutama di perusahaan yang kontraktornya, mereka kasih uang aja. Kan atur Hmm. sendiri lah, rumah cari sendiri, semua cari sendiri. Ya. Jadi kalau umumnya kalau yang baru pertama diterima, mereka tampung dulu di camp mereka. Setelah itu dikasih duit, ya cari sendirilah. Nah, tapi ada yang kita bisa bawa keluarga, mau bawa nggak bawa keluarga, duitnya ada dikasih sama dia. Kita yang ngurus ya. Jadi sekarang ini di Qatar gampang bawa keluarga, jangan takut gampang bawa keluarga. Ada ring gaji tertentu, sekian gaji tertentu dengan jabatan tertentu kan boleh bawa keluarga. Hmm. Itu. Itu ya. Ini ada pertanyaan lagi ya Kak. Gimana Ayub? Oke? Oke Bang, berarti mantap sekali kalau Qatar itu apa namanya kesejahteraan rakyat dan pekerjanya emang sangat diperhatikan ya Bang. Ya, ya. Alhamdulillah di sini diperhatikan. Tapi makanya sebelum berangkat kemari atau menanggalkan kontrak, kita sudah saya ada alumni di sini, ada berapa alumni, juga ada Bang Roni di Saudi, komunikasi lah. Nah, kadang-kadang perusahaan tadi emang cocok dan kerja situ atau enggak, ya tanya dulu. Tapi kalau ada perusahaan yang besar kayak Kafku, kayak yang ada di list-list ini ya, nah inilah langsung aja deh perusahaan-perusahaan besar ini. Hmm. Nah, ya, perusahaan besar nggak perlu diskusi, kalian langsung aja ambil gitu ya. Berarti yang Ini Kiki semua itu nih Qatar tanggung. semua Bang. Hah? Qatar semua yang Kiki itu Qatar Gas Capco itu Qatar semua dia. Iya, iya. Yang Q Company di sini bilang Q Company. Oke, oke, Gitu. memang Q hebat, Company. hebat sekali itu apa namanya Qatar. Negara kecil tapi dia bahkan Eropa aja bisa dikuasai sama Qatar ya. Ya, alhamdulillah lah. Ya. Eh, oke. Satu lagi ini eh, yang lain ada yang lain yang bertanya atau langsung aja dah. Saya buka pertanyaan ini. Halo, Assalamualaikum, Bang Ayub. Salam. Iya, ya. Ya, Alul, Bang, silakan Alul. dengan Ahlul. Ya, ada yang mau ditanya sekarang. Kalau Abang posisi di Qatar Gas ya? Iya, ya. Enggak, di Qatar Petrochemical. Ini Oke. yang nomor nomor Oh, mana sih? oke. Oke, Yang nomor 7. saya Nomor 7. oke, Pak. Sedang cari-cari info kalau di Qatar Gas itu mereka sedang bangun plan dalam fase konstruksi untuk LNG plan yang baru. Itu betul atau enggak, Bang? Betul, betul. Karena kalau di website, di internet sedang sedikit sekali informasinya. Betul. Mereka lagi Tapi bangun betul lebih ya, Pak? besar dari sekarang yang ada. Terbesar di dunia mereka bangunan. Oke, Betul itu. kalau ada penambahan plan, artinya ada banyak sekali kemungkinan tenaga kerja baru masuk kan, Pak ya? Betul. Kemarin itu yang saya informasikan sudah masuk kawan-kawan kirim dari Indonesia 123 orang dari Indonesia. Ada anak usia saya nggak tahu. Oh, itu Makanya untuk operator, untuk posisi yang project atau untuk posisi posisi perusahaan itu, staff gitu. staf perusahaan itu. Jadi Oh, oke, oke. gini ya, perusahaan tadi kalau yang baru mereka nggak nunggu perusahaan itu jalan dari mulai konstruksi mereka udah tarik itu karyawannya. Karena perlu training, perlu mengawasin project, mereka udah ditarik, ambil. Jadi sebetulnya saya lihat ya
kelemahan dari alumni kita itu informasi. Ini di Jawa informasinya sekian ratus orang lewat, kok nggak ada anak usia, apa nggak ikut tes ya, apa nggak emang nggak tahu. Seperti Alul, berarti ini informasi yang ini yang nggak nyampe ya. Jadi sekarang saran saya ikutlah yang Bang Anton buat itu ya, grup-grup Imigas, grup Loker Timur Tengah. Informasi itu penting dan jangan menunggu ya. Kayak yang saya tampilkan ini, perusahaan-perusahaan ini jangan kalian menunggu saya bilang ini. Ini udah kalian buka, ada kasih websitenya, buka terus. Tiap hari buka aja, mana aja buka, kayak mana buka, semuanya gitu ya. Terus lalu gimana? Oke, oke, Bang. Iya, tadi Kap, artinya kalau ada, hmm, terus. nah tadi kan kalau saya kan selama ini kerjanya di bidang EPC, Bang, di EPC Ya. company. Jadi ketika kalau Qatar sedang buka banyak-banyaknya, artinya ada banyak main kontraktor yang juga akan melakukan rekrutmen besar-besaran untuk pekerja proyeknya gitu. Nah, jadi gini ya, bisa nggak ini Mas nanti ikut website Loker Timur Tengah nggak Alun? Grup WA WA, ya sudah ikut. WA. Saya belum masukin ini Ya gabung tadi. sudah ikut. Sudah ikut ya. Jadi kalau untuk EPC, perusahaan EPC di sini ya GCC ya. Paling banyak ya GCC, ECC, perusahaannya banyak tuh. Apalagi Siemens, habis itu Hyundai. Ya. Nah, asal-asalan aku juga tahu ya perusahaan. Coba cari di website itu perusahaan-perusahaan yang dari segi EPC-nya apa. Saya kemarin ini mana ya? Nah ini EPC ini nih, ya, nih. Coba. Ini nih. Ini EPC yang banyak di sini pakai. Itu ada NPPC. Ya, saya nggak tahu. Tapi Oke. Saipem saya tahu. McDermott saya tahu. Nah, GKC saya tahu. Samsung saya tahu. Daewoo saya tahu. Nah, ada di sini saya. Yang lain ini kan di Timur Tengah maksudnya EPC yang ada di sini. Ini tahu. Satu lagi dari Turki ya, namanya Tekpin apa ya? Dari Turki juga ada. Kalau memang biasa di EPC, carilah yang grup-grup EPC-nya. Jadi peluang masuk tadi bukan cuma dari langsung ya. Banyak juga mereka pertama bekerja di EPC. Begitu udah mau selesai, mereka ditarik perusahaan. Itu untungnya, ditarik perusahaan, kamu kerja sini aja, jangan lagi di konstruksi. Udah lumayan. Tapi intinya saya bilang, cari peluang Iya, masuk dulu. Cari peluang masuk dulu. Dari mana? Dari EPC kek, dari teknisi level di bawah kita kek, apa, penting masuk dulu. Setelah itu kita dapat berubah. Gitu ya. Nah, ini ada Hyundai ya. Ada Battle, ada juga sini. iya. Ya, ini perusahaan besar Oke, yang ada oke. gitu baru. Oke, Bang. Terkopi, Bang. Nanti langsung dibuka websitenya ya. Tengok ya. Mereka nanti dibilang situ mereka itu lagi ada proyek di mana, biasa seperti itu kan? Hmm. Betul, betul, betul. Biasanya mereka Nah, nulis begitu, cuman untuk rekrutmen itu yang tidak detail disampaikan di websitenya. Jadi ya. memang kalau EPC selama ini yang saya dapat memang kebanyakan kenalan ke kenalan begitu, teman ke teman. Hmm. Ya kan seperti itu di bidang saya gitu, Bang. Iya, iya, kalau begitu memang begitu. Tapi ada peluang kalau memang kalian tahu tahu websitenya ada karir kirim aja. Karir kirim aja ya. Iya, iya. Oke ya, Yul ya. Ya, makasih, Bang. Iya, yo. Kemudian ada pertanyaan lain jurusan lain. Apakah pembahasan ini peluang kerja untuk refinery oil and gas? Dan lagi apakah ada alumni yang kenal di Green Plan? Mana jurusan lain mana jurusan lain? Jurusan lain? Ya, Wahyu. Ya, ini maksudnya apa? Sama, Misalnya sama kayak ini pertanyaan tadi, Green Plan itu EPCC itu, Wahyu. Menyambung dengan yang pertanyaan tadi itu. Maksud saya, kalau di grup ini kan hanya berbicara dengan operator, dengan brown plan lah, ready to operate gitu. Tapi yang Green Plan itu untuk EPCC gitu. Ada nggak alumni-alumni Fakultas Teknik Usia itu yang udah di Timur Tengah itu udah bisa menguasai EPCC? Setidaknya posisi construction manager, project manager, atau project control gitu, atau commissioning manager gitu. Jadi bisa membawa di bawahnya itu sesuai dengan kualifikasi dia yang ada di Indonesia gitu. Gitu, Mayu. kalau yang ya Jul. Ini Jul 90 ya. Ya, Angkatan 90 ya.
Ya, 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 Bayu, ya, Bayu. Aku udah 25 tahun kerja di Pulau Jawa. Ya, ini Di Jul, teknik, Malaysia ada 5 tahun. Ya. Nah, teknik mesin 90 kan? iya, iya, betul, Bayu. Tadi mesin Ah, 90. Ya, oh, cuman peluang kerja di sana pengen coba-coba juga. Yang 2-3 tahunnya udah cukup lah. ya, ya. Ini Kalau Jul kalau untuk Singapura, Malaysia, Brunei itu Sabah Sarawak udah keliling lah. ya, ya, good, good. Kalau saya belum ketemu ya dari yang alumni ya, belum ketemu dari alumni Syakwala yang ikut EPC, saya belum ketemu. Yang ada ketemu orang anak ITB, anak ITS dan dari yang lain ya saya belum ketemu. Ya, jadi gimana masuk kemari ya seperti saya bilang tadi seperti itu. Jadi saya kalau ketemu saya tanyakan juga lah. Saya tanyakan juga sama kalau ketemu lagi sama alumni lain ya, gimana cara masuknya saya juga tanyakan. Tapi Bayu, ya, hmm, sebenarnya alumni Fakultas Teknik Usia mau sipil, mau kimia atau mesin atau bidang yang baru itu sebenarnya banyak kalau di Jakarta, di khususnya Pulau Jawa. Cuma tidak mau penampakan diri gitu dan tidak mau aware dengan alumni ke bawah gitu. Jadi bos-bos kita itu hanya individual gitu. Beda dengan ITS, ITB contoh. PT Rakayasa Industri itu umumnya itu ITB semua tuh. Masuklah kita usia 1, 2 gitu kan. Begitu juga di Tripatra. Tripatra itu kebanyakan siapa? Di JGC itu siapa? Gitu. Di IKPT itu alumni siapa gitu yang menguasai IPCC gitu. Yang Indonesia lah, nggak bicara luar kan. Baru kita boleh keluar gitu. Nah, jadi banyak alumni kita itu menyendiri atau tidak mau peduli ke bawah. Beda dengan universitas UGM, UI, ITB gitu. Itu Pak Ayu. Kadang kalau melihat mereka, kadang waduh gimana ya. Mereka begitu ada satu orang, itu alumni dia UI. Padahal kalau kita bersaing dengan mereka itu sama aja. Nggak ada bedanya kok kualitas lulusan Fakultas Teknik Unsiyah gitu. Bahkan mereka ITB itu atau UI bisa jadi anak buah kita gitu. ya, ya. Gitu kira-kira Bayu. Ya, kalau setuju ya kemampuan jangan jangan rendah diri ya. Karena kemampuan kita kita sama kemampuan. Saya juga paling training waktu training welding inspector saya nomor 3 lagi membawa yang kan ada ITB, anak ITS di bawah saya mesti. Jadi jangan sampai kita merasa rendah diri usia. Dan sekarang juga termasuk 10 besar usia kan. Cukup salut saya 10 besar teknik mesin apalagi kan. Jadi peluang itu ada. Ya sekarang memang alumni kita. Nih coba ini alumni ini selain kesadaran bahwa dari pihak fakultas dan pihak dari IKFT rajin-rajinlah menghubungi alumni. Mungkin karena kesibukan atau memang karena lain. Tapi kalau sering-sering dihubungin, 1 kali, 2 kali, 3 peduli, 10 kali pasti peduli gitu ya. Jadi tolong juga dari saling saling inilah saling berkomunikasi. Jadi alumni tadi dikumpulkan lagi alumninya bisa menjelaskan lagi apa yang pekerjaan mereka gitu. Setuju itu, Jul. Memang kekurangan perhatian. Kalau saya tengok dari WhatsApp ITB itu mereka aktif, alumni aktif memberikan informasi dan kampus juga aktif memberikan informasi. Gitu ya. Iya, Bayu, itu sebenarnya kekurangan itu kan. Kayak aku kadang tuh tiap hari itu kadang ketemu sama si Joljes tuh. Kalau di building Patra Jasa, cuma posisi kita itu kalah secara apa? Secara jumlah kita, kualitatif kita dengan mereka UI atau ITB. Jadi pasti mereka meng-hire-nya itu teman-teman mereka duluan gitu. Kalau kita nggak punya posisi sebagai PM atau apalah yang bisa punya apa namanya? Punya decision lah untuk meng-hire orang gitu. Apalagi kalau untuk yang di area Pertamina gitu. Makanya aku bilangin ada satu lagi itu teknik kimia 87. Itu Pak Yoza Jamal itu ahli geothermal tuh. Pernah satu proyek sama aku di PT Supreme Energi. Habis itu Tarmizi, teknik kimia 87. Walaupun dia hanya superintenden operator, tapi ketika ada proyek di Supreme Energy, itu perusahaan asing sama Indonesia itu bisa bisa menarik lah beberapa alumni usia yang mau belajar tentang EPC itu. Karena pas basic dari situ, kalau masuk ke dunia operator atau ground plan itu lebih mudah itu. Apalagi sampai kerja ke fase commissioning gitu. Udah belajar ke proses gitu. Sama kayak saya teknik mesin, tapi saya belajar teknik sipil, konkret gitu semua gitu. Piping, mechanical, proses segala macam lah. Instrumen, elektrikal, jadi overall gitu. Kita bisa menguasainya gitu Pak Yu.
Walaupun sertifikat aku cuma ada level 2 API, C-Swift gitu, sama API 653, API 650, API 625 gitu, sama API 62510 gitu. Gitu, Bayu. Bang, boleh menanggapi sedikit, Bang. Izin menanggapi. Nih, Oh, sharing. bentar, bentar. Oke, oke, oke. Nah, Iya, iya. Silakan. jadi kan Bang betul seperti yang dibilang sahabat siapa Bang Zulkarnain. Tapi gini, kalau misalnya masalah kepedulian alumni kita itu sebetulnya kita ini hanya butuh media saja, mediasi misalnya gini. Ini dulu ya pengalaman waktu saya masih Jakarta dengan kawan-kawan, terutama waktu masih ada rumah singgah di Cipinang ataupun yang di Ben Hill lah. Jadi kepedulian alumni sebenarnya banyak, banyak sekali. Cuma kadang-kadang cara menyampaikan kepedulian ini bagaimana itu ya yang jadi suatu kendala. Kalau misalnya ada suatu mediasi seperti waktu ada acara-acara kumpul-kumpul, waktu acara apa namanya Maulid, ada pun acara waktu buka puasa bersama, ada pun sharing dalam waktu tertentu misalnya sharing, itu sebenarnya banyak juga alumni yang peduli. Tapi kalau misalnya yang tidak peduli sama sekali, ya saya tidak tahu juga ya. Sebenarnya yang peduli itu sebenarnya banyak juga. Dalam artian ya sharing-sharing seperti ini kan. Kemudian seperti yang pelatihan, nah seperti Pak Is lakukan juga. Pak Is juga beri pelatihan-pelatihan untuk safety. Kemudian waktu di Karawang itu ada Kak Dedik Musliati. Itu kalau misalnya ada kebutuhan tenaga kerja langsung WA saya. Ayo ada ini ada lowongan, apakah masih ada yang kosong untuk tenaga kerjanya? Saya bahkan kadang-kadang datang rombongan ke Kerawang. Dulu waktu itu ada entah 10 yang lulus waktu itu untuk kebutuhan, ada yang kebanyakan memang teknik mesin, ada juga teknik lainnya. Jadi ya ingin kita sampaikan ini, kita ini bukan tidak ada kepedulian, cuma mungkin kurangnya untuk perkumpulan ini untuk saling bersilaturahmi ini. Jadi bagaimana kita perkuat silaturahmi ini yang perlu kita pikir bersama. Dengan adanya silaturahmi, saling silaturahmi, mungkin kepedulian itu nanti akan terbina dengan sendirinya. Saya rasa mungkin itu seperti itu, Bang. Terima kasih atas Ya, kesempatannya. oke, oke. Ayub, bukan kita bilang tidak ada yang peduli, ada. Cuma sudah dibandingkan dengan yang lain, jumlah yang peduli itu masih kurang memadai gitu maksudnya ya. Ya, Banyak yang ada ya, banyak berapa orang yang memang ada, tapi kita inginkan yang peduli itu lebih banyak gitu iya, maksudnya. ya, betul. Banyak. Satu lagi, ini ya Ayub yang ngertiin masalah tentang apa ya tentang komunikasi ya, terutama di dunia medsos atau dunia yang lain. Tolong ini IKFT sekarang dibuatlah itu yang khusus memang bagian seksi untuk ketenaga kerjaan ya, tenaga kerjaan dan komunikasi. Tolong dibuat, dibentuklah dah. Dibentuk tugasnya cuma itu doang, jangan ikut campur, jangan ikut tugas-tugas lain. Tugasnya mengumpul alumni dan membuat training, menyebarkan pekerjaan, memberikan training, begitu aja tugasnya. Insya Allah, insya Allah. Jadi, nah, dibuat. Untuk si Joel Karnen, Joel, dulu pernah janji sama aku mau buat training kok nggak jadi. Nah, aku kalau materinya udah siap, cuman momen komunikasinya kan tidak tahu kan. Paling kan libur kan Sabtu Minggu. Ya, aku baru aja gabung dengan PAG itu, Pertarung Gas Lusmawe. Itu pun kantor di Jakarta. Karena aku udah puluhan perusahaan, 2 tahun, 3 tahun habis kontrak, udah pindah lagi kan. Ini baru pindah ke PAG nih, mau garap LNG tank itu sama hub itu. Ya, ya. Lagi Ayub, bikin bidder, belum jadi project itu, belum goal. Karena apa namanya itu, price-nya TKK atau Yokanetsu Jepang itu mahal banget tuh. Sebenarnya materi oke, udah Joel. siap, Bang Ayu. Ayub, Aku siap aja mau masalah apa PEQC engineer, dari proses kita bikin prosedur, dari ITP plan gimana, dari sequence Ah, inspection, civil, piping. Oke, itu udah ada semua. Karena kita kalau di project, namanya juga QA, Quality Assurance Engineer, itu harus memastikan dulu dari fit, dari DID, detail engineering data, itu bermain dengan QA, Quality Assurance, untuk memastikan semua gitu. Itu udah ada semua bahan yang Ayu. oke, Apalagi ke oke. welding itu, mau proses welding apa, oke siap aja.
Oke, Jul, Jul. Ini sekarang yang aktif saya lihat di WhatsApp tuh selain Ayub, Ayub cuma catat nih Bang Zulkarnain nih, teknik mesin 90 catat, Ya, baik Bang. hubungi ya nanti Ya, hubungi sama Ikaf, suruh hubungin nanti Ya. Bang Jul akan buat training ya. Siap. Dihubungi nanti ya Bang Jul ya. Nanti diumumkan ya di situ kapan mau trainingnya. Siapa lagi yang Oke. ada tanya nih? Tadi ada muncul lalu, ada yang bertanya lagi? Enggak, Sorry Wahyu, sekalian ini tadi Bang lagi mau di tempat ngingetin. cuci motor yang agak ribut nih di apa di pinggir jalan Ya, di ya, Depok. oke. Oke, Jul, ini Alul gimana? Enggak, tadi sekalian mau ngingetin Bang Ayub, kejar aja itu Bang Jul, suruh kasih training banyak-banyak. Kita kan lumayan Ya, kalau ikut-ikut training, walaupun nggak dapat sertifikat, dapat ilmunya gitu. Ya, itu yang penting. oke. Cuma Wahyu itulah. Tapi kan sedikit tadi yang Wahyu sedikit tadi yang bicara masalah EPC itu siapa namanya tuh? Dia pernah kerja di perusahaan apa tuh di EPC? lupa tadi siapa? Alul ya, Ahlul Alul Bang ya. Jul, dengan Ahlul. Pernah Sekarang kerja di Saipem Bang. di mana? Saipem. Saya di Saipem pernah, JGC pernah, Rekin pernah, di Wah, IPC bagus terus itu Bang. kalau udah pernah Saipem di GC. Oke. Oke, ini Nanti bisa lanjut Oke ya. Bang kontak lah. Jul. Ya. Oke nih pertanyaan lagi yang Ya, selanjutnya ya. oke Bang. Kita lakukan jawab pertanyaan ya. Ini udah kemudian ini pertanyaan dari Wahyu. Wahyu mana Wahyu? Wahyu, ada nggak Wahyu? Pertanyaan Wahyu ya. Halo Bang. Karena berapa saya lihat banyak ya, saya baca dulu pertanyaannya. Saya lihat banyak dibuka untuk teknik mesin atau pertambangan. Dan apakah yang memiliki pengalaman sama sekali tidak masuk dalam pengalaman migas memiliki peluang? Ini tadi udah dengar Bang Roni jawab belum? Tadi belum. Kebetulan saya kelewat Bang, gitu Bang. Oh, kelewat ya. Sekarang Wahyu, sekarang malahan kita kalau di PAG itu, kalau misalnya kayak kemarin aku site survei itu langsung dengan anak usia loh. Anak-anak usia yang di sipil siapa sekarang lupa aku, prof itu. Jadi kita kalau ada job gitu untuk site survei, untuk soil investigation itu kita kasih ke unsia gitu. Kalau nggak ke politeknik. Jadi job-job kayak gitu itu ada apa namanya itu di unsia itu udah ada gitu. Supaya bisa kerja sama nanti mereka yang ngerjain nanti proyek-proyek itu. Nah, oke, ya, oke. Perlu dikasih tahu juga tuh di WhatsApp group. Jadi kayaknya komunikasi efektif saya lihat di WhatsApp group ya. Tolong kasih informasi juga nanti di WhatsApp itu Jul, kalau ada kayak gitu ya. Ya, Oke, Mayu, intinya sebenarnya kita mempersatukan teknik itu dengan varian apa namanya itu kualifikasi dan kerja posisi. Apalagi yang permanen itu yang kuat Mayu. Kalau kayak saya, aku kan kontrak freelance ya, 2 tahun 3 tahun udah pindah. Kalau cocok oke bertahan, kalau nggak cocok oke pindah gitu kan. Tapi yang punya power biasa kan yang permanen gitu. Ya dengan top manajemennya udah bisa megang gitu kan. ya. Oke Jul, nanti kita makasih sama ini ya saran-sarannya. Oke. Oke. Oke, sekarang gila Wahyu, bentar ya, ada Wahyu nih. Wahyu, tolong pertanyaannya diperjelas. Oke Bang. Tadi saya ada pertanyaan di atas itu, apakah ada lowongan pekerjaan untuk teknik elektro yang fresh graduate atau yang belum berpengalaman gitu? Dan juga dan apakah memiliki dan apakah yang memiliki pengalaman yang sama sekali tidak ada, yang tidak masuk ke dalam migas itu bisa join ke migas di tim tank gitu. Jadi ya gini ya, untuk yang teknik apa tadi? Elektro. Teknik elektro Bang. Ya, jadi seperti teknik mesin ya, pompa itu nggak cuman hanya di migas. Pompa itu ada perusahaan-perusahaan apapun yang ada pompa, ada turbin, ada perusahaan yang listrik juga ada turbin, ada juga ada pompa, perusahaan manufacturing juga ada pompa, teman perusahaan untuk yang apa namanya itu, yang untuk AC ngurus AC di gedung-gedung itu ya, itu juga punya chiller, punya pompa, juga punya peralatan pendingin yang cukup komplit ya. Itu juga bisa. Yang penting sekarang adalah yang dilihat bukan bukan jenis perusahaannya, tapi jenis yang kita kerjakan tuh apa. Kalau alur teknik elektro yang dikerjakan berarti sama aja kalau kena elektrik motor dimanapun ya, di migas atau non migas yang motor tetap motor gitu ya. Kalau autokontrol ya cara autokontrol dimanapun tetap sama. Jadi nggak mesti di pengalaman di migas.
yang belum punya pengalaman, itu tadi ada peluang bahwa kalau untuk di perusahaan inti usernya ya, pemakainya kayak kita ini, itu pengalaman yang saya jelaskan ada yang bisa masuk memang orang tua di sini atau melewati website. Tapi ada peluangnya lagi yang memang sering buka itu adalah perusahaan EPC itu ya, perusahaan EPC yang saya lihat di layar ini. Itu yang banyak membuka untuk fresh graduate gitu ya. Jadi intinya masuk dulu ke situ, nanti bisa masuk ke perusahaan intinya gitu. Itu ya Wayu. Ada pertanyaan lagi Wayu? Baik Bang, udah jelas. Ya. Tapi kirim lamaran itu jangan ragu-ragu loh. Sekarang kirim aja gitu ya. Masalah dia mau terima nggak terima atau enggak itu nanti itu rezeki aja. Jangan kita Siap, siap Bang. jangan membatasin diri. Oh ini kira-kira perusahaan ini nggak mungkin menerima saya. Jangan kayak gitu. Nah, nggak mungkin di soal pengalaman. Kadang-kadang di sini orang tuh bisa masuk ada nggak pengalaman bisa masuk nggak? Gimana caranya? Mungkin ada juga saya masuk yang nggak pengalaman. Itu gimana caranya? Mereka punya trik sendiri itu ya. Tapi sebagai saya kita sebagainya menjelaskan apa yang kemampuan kita gitu. Oke ya. Terus Terima kasih pertanyaan Bang. lagi. Wayo. Ada yang tahu tentang Aceh Oil Gas. Nah, ini pertanyaan langsung aja ya. Itu Pak Ayu, apa namanya itu Ayu? Kalau di Losmen itu ada Okta Gas di bawah apa Budiman. Kalau oil and gas itu ada Pak Marzuki Daham itu, bekas dari Exxon Drilling itu, atau yang Hmm. mendirikan BPMA itu. Maksud aku antara oil and gas, oil Aceh Institute itu dengan Okta Gas itu peranannya ya apa ya untuk menyerap tenaga kerja di Aceh atau semua, atau hanya memberi training aja tapi dia tidak punya link untuk menyerap tenaga kerja yang apa yang udah ditrainingkan gitu. Jadi antara Kalau keduanya itu Sulawesi sama Aceh itu peranan, jadi orang-orang ini yang fresh graduate itu tahu setidaknya itu harus minimum tuh pengenalan dunia apa namanya untuk operation ataupun untuk EPTC itu harus tahu ke situ minimum lah, itu yang murah. Kalau kita bicara nanti masalah kursus seperti apa namanya C-Sweep atau ini kan mahal 40 juta ke atas itu, atau 50 juta. Sedangkan kalau training di Aceh atau di Lutmawe itu kan lebih murah, tapi bisa mengenal sebagai proses lah gitu Pak Ayu. ya Gus. Gini ya di Aceh itu memang ada Aquagas. Coba saya udah bilang tadi Ayub tadi tolong dibilang sama Bang Kiki ya. Buat hubungan sama Aquagas. Ya, Kalau baik, bisa alumni-alumni yang training data situ dikelola sama sama apa? Sama alumni ya IKFT. ya, Dibuat agreement, training kan, dan juga bisa hubungan sama ke fakultas. Fakultas kan juga banyak peralatan itu yang mereka ya, mungkin nggak punya, bisa kita pinjamkan dari praktek ya. di fakultas. Jadi hubungan antara fakultas sama alumni eh, bisa berjalan gitu ya. Jadi dengan Aquagas, dan atau lagi BPPMA, cuma Ya, sekali-sekali kita ngomong lah sama BPPMA IKFT itu apa yang bisa ya. kita lakukan dan apa yang bisa mereka bantu dan apa yang kita bisa bantu pada mereka gitu. Betul, Jadi betul. itu penting ya. Ya, betul, Bang. Jadi jangan gara-gara spanduk aja bersalah nanti kan gitu. Ya, sebenarnya itu menghabiskan energi pada Setuju, yang setuju. Ayo, aku setuju karena kan Pak Ayu tahu nggak tuh yang teknik mesin 89 sekarang bosnya Kek itu, Pak Indra. Bos Kek Nah, kawasan ekonomi khusus itu Lutmawi Aceh. Itu kan nah. teknik mesin 89 itu. Oh gitu, Seharusnya itu Indra. bisa menyerap banyak. Ya. Tahu aku, PMA juga tidak ada performan atau orang yang punya kualifikasi serba ada. Karena di PMA sendiri itu orang-orang tua pensiunan Arun sama PIM gitu. Makanya kemarin itu ada tangki kondensat di Arun. Aku udah assessment semua, udah keluar engineering estimate sama owner estimate, tinggal mengerjain. Tiba-tiba diambil sama PMA gitu. Padahal kalau aku kerjain udah selesai semua tangki kondensat itu. Jadi di PMA begitu ketemu sama bos-bos di Lutmawe, bilang, waduh, nggak ada orangnya gitu yang bisa gitu dan punya pengalaman gitu. Gitu Bang Mayu. Jo, Bang Jo Ya, ya. kapan ke Lutsoe, Bang? Aku baru balik aja. Kemarin aku asesmen dengan Unsia, itu teknik sipil, ada itu apa prof apa namanya aku lupa, itu anak buah dikirim ke lapangan. Kita bikin kemarin itu untuk soil investigation mobil buat apa namanya itu rencana itu gas turbin generator gitu. Oke, oke.
Itu Bang, Sekarang nanti ini kita belum karena kami lagi ngodok untuk apa namanya revitalisasi LNG tank. Tapi mungkin itu kerjaannya tidak ada karena hanya apa namanya itu hanya membuka perlit aja gitu. Jadi perlit installation-nya itu kita removal sama filling lagi sama heater. Heater itu yang di pondasi. Jadi secara konstruksinya nggak ada, hanya beberapa instrumen seperti auto level, vacuum breaker, PSP, itu aja yang kita ganti. Jadi konstruksinya nggak ada gitu Bang. misalnya kapan ada di Aceh, boleh kita duduk ngopi, kita bahas apa yang bisa kita buat untuk alumni ataupun apa yang bisa Boleh, kita diskusi, nanti kita diskusikan. Nah, boleh. Kalau di Luxmawe, kalau apa namanya itu warung kopi apa namanya itu depan PAG itu yang Siva itu, nggak apa, itu saya kan kan di sini. ngumpul semua. Sesekali Hah? saya ke sana kan tidak apa-apa, kan tidak terlalu jauh dari sini dengan Luk Semawe. Oh iya. Nggak apalah, Ya nanti sesekali. kalau kita ke site lagi kita info nanti karena kami kan di office di Jakarta, PAG Jakarta. Kalau ada ditugasin ke Luxmawe baru ke Luxmawe sekalian pulang kampung gitu Bang. Oke, yang ataupun yang abang bilang tadi siapa tuh yang bos siapa tuh yang TM berapa? Apa yang 9 89. 1989 ya? Mungkin yang Ya Pak Hendra, nanti Kusuma Hendra, yang mungkin bisa kita Kusuma Hendra hubungkan. itu sering ya. Kusuma Indra itu bos kek gitu, kawasan ekonomi khusus itu. Itu kan kerjasama dengan BMA itu. Oke. Ada nomornya Bang, nanti di WA biar kita buat hubungan. Waduh, aku nggak punya Makanya selama kelas pun belum pernah ketemu gitu. Cuma tahu aja. Karena sering meeting dengan PAG, dengan PIM, dengan Pupuk Indonesia dan apa namanya itu Dana Reksa karena mau rencana disuntik dana untuk kek, nggak tahu lah untuk proyek apa. Oke, siap. Nantilah kita cari lagi. Iya. Oke. Makasih Pak Ayu. Bang Ayu nggak itu mood itu ya mikrofonnya Mut, nggak. mut, mut. Ah, Oh ya. Sedang ngomong-ngomong ya. Jadi itu masalah di Aceh, tolong ditangani lah orang dari KAP langsung lah. Jadi yang kami yang di luar ini, orang di Aceh lah komunikasi kan lebih dekat, lebih ngerti, ya, lebih paham gitu ya. betul. Cuma ke depannya untuk masalah engineering di Aceh ambil alih lah dari Unsia. Tamatan Unsia coba ambil alih. Kayak mana caranya? Kita bisa ambil alih itu. Jangan sampai orang luar lagi yang menguasai masalah engineering di Aceh itu banyak alumni kita. Ya. Jadi KAF dan fakultas yang bisa menguasainya itu. Jadi kita ambil alih wilayah kita yang pegang. Gitu ya, Ayu. Ayu. Ya, betul sekali itu Bang. Saya sependapat itu. Misalnya kita ini punya SDM tapi orang luar yang pegang ini kan jelas apa namanya Hmm. menyanyiakan kesempatan. Nanti kita serahkan lagi orang lain. Padahal kita sendiri yang tidak peduli ataupun tidak ingin apa namanya masuk ke dalam. Oke. Oke, yuk. Ini kayak gitu ya saran saya. Kemudian ini presentasi juga belum selesai. Saya coba sama Oke, lagi ya. lanjut. Ya, betul, Bang. Jadi yang tadi kan ada oil and gas sudah jelaskan. Sebetulnya nama petrokimia. Petrokimia itu adalah yang tentang petrokimia yang dia memprosesnya memakai hidrokarbon ya. Hidrokarbon seperti propen ya. Propen, butane gitu ya. Jadi itu termasuk petrokimia. Jadi memisahkan itu sehingga menjadikan produk inginkan. Jadi umumnya produk itu yang banyak untuk chemical itu etilin ya. Ada polietilin, ada butane, nanti ada apa lagi ya. Penting intinya petrokimia termasuk yang mengolahan hidrokarbon itu disebut dengan petrokimia. Jadi kalau yang tadi yang apa yang oil and gas sudah ya petrokimia. Ini pertanyaan tadi ini sudah banyak dijawab dengan diskusi. Nah, kemudian, nah ini kalau ini ya, ini top ini. Jadi di sini juga ada topnya, ya. Ini eh, kalau kita lihat websitenya ya, jadi ini ada
jenis di Qatarnya apa ya lokasi top oil and gas company di Qatar. Oke, ini banyak gitu ya. Ada Halliburton juga di UAE ya. Jadi rajin-rajinlah buka website ya, buka website sehingga tahulah perusahaan yang mana yang cocok yang kalian inginkan ya sesuai dan perusahaan yang memang top lah gitu ya. Kemudian ini alamatnya ya, saya udah kirim alamat ini di WhatsApp grup ya. Saya kirimkan alamat ini di WhatsApp grup ini yang ada di Qatar, perusahaan di Qatar. Jadi ayo dengar ayo, Ya, kedengeran Bang. Kedengeran. lalu dengar ya. Nah ini perusahaan yang ada ya di Qatar ya. Qatar Petroleum sekarang udah diganti namanya Qatar Energy ya. Jadi Qatar Energy ingat ya, Qatar Petroleum itu namanya sekarang Qatar Energy ganti. Nanti ada Qatar Gas ya, ada North Oil Company ya, ada Oryx, ada Dopin. Ini semua perusahaan-perusahaan oil company. Tapi kalau yang Kafko ini bukan oil and gas, ini perusahaan petrokimia, beda. Oil and gas ini petrokimia. Kita mengolah hidrokarbon, ini mengolah gas menjadi produk endingnya. Kalau misalnya Kafko mengolah gas menjadi polietilin, kalau Kafko mengolah menjadi amonia dan urea. Satu lagi tidak hanya ada pertanyaan tidak hanya oil and gas saja, nggak ada yang lain, ada Qatalum. Qatalum perusahaan aluminium, jadi dia mengolah pengecoran aluminium hingga jadi produk-produk rumah penggunaan aluminium itu gitu ya. Ada Qatar Steel ya tentang pengecoran kayak di Qatar Steel sama aja Qatar Steel itu sama. Kalau Qatar Chemical Company nomor 11 ini juga petrokimia itu. Kalau nakilat, nah ini saya belum pernah bongkar melihat nakilatnya apa nih. Saya lihat langsung ya nakilat itu apa ya. Kemudian nggak cuma itu telekomunikasi, kan juga bisa bicara telekomunikasi. Ya, telekomunikasi itu bisa di Ooredoo. Di Ooredoo juga berarti teknik elektro kan bisa masuk. Ya kan? Teknik elektro bisa masuk di Ooredoo. Ada kawan saya orang teknik elektro anak ITB itu di Ooredoo dia kerjanya. Ada medis juga ada teknik mesin karena medis tadi kan sebuah gedung tadi perlu perawatan di mesin dari sipil gitu. Ya ada peralatan mesin yang memang hubungannya sama mesin ya tetap teknik mesin juga yang akan masuk ke situ. Jadi fokuskan ya, jangan melihat nama perusahaannya gitu, tapi apa yang ada di perusahaan itu? Ada mesin nggak? Pasti betul ada mesin. Ada motor nggak elektrik? Betul ada motor. Ada perlu IT-nya nggak? Ya ada. Semua perusahaan ada IT-nya. Berarti di medis juga ada IT, berarti ada teknik engineering juga ada gitu. Engineering juga ada gitu. Jadi ingat ya, jangan nengok core bisnis perusahaan itu kayak oil and gas, kayak medis, tapi apa yang ada yang dikerjakan perusahaan itu yang penting. Itu engineering. Apa yang dikerjakan? Kalau namanya gedung, semua perusahaan punya gedung. Kita juga ada teknik sipil kerja di situ. Gitu. Mereka yang merawat gedung, merawat jalan, gitu yang untuk proyek-proyek sipil mereka juga mengerjakan orang sipil yang perlu juga oil and gas ya ada sipil itu. Kata Airways juga ada, teknik elektro ada, teknik sipil ada, teknik mesin juga ada gitu. Cuman memang jumlah yang dibutuhkannya nggak banyak, itu aja ya. Kemudian kalau EPC-nya, konstruksinya banyak nih. Ini ada semua yang bisa lihat. Semua kalau namanya EPC berarti semuanya ada gitu ya. Itu aja lagi ada pertanyaan lagi nih. Oh pamit, oke. Oke Jul, makasih banyak Jul. Pamit. Ini semua milik pemerintah Qatar ya, Bang? Yang mana? Yang Ini. di kita di yang tadi ya, ya betul yang ini. Kalau Terus, nomor satu ya, nomor satu ya, dua ya, Note Company. Kalau yang bagi share apa lah. Sebagian perusahaan ada yang share apa namanya saham. Ya. Korik sharing saham juga, Dolphin juga sharing saham. Tapi intinya kebanyakan presentasinya yang punya negara yang banyak. Gitu ya. Ayo. Kalau Kafku nomor 9, nomor 7, 8, 9, 10 itu memang punya sini. Cuman mereka juga ada share saham berapa persen gitu dengan negara lain.
Oke. Nah, ini sebetulnya saya ada saya buat dulu satu lagi kan, Hmm. tentang pekerjaan-pekerjaan teknik mesin ya, teknik mesin di oil and di petrokimia. Saya pernah buat, saya buat training itu penting juga nih. Ini ada pertanyaan lagi nggak? Nah, ditanyalah mana yang ingin ditanya nih selama apa namanya Bang Ayu lagi ada waktu. Nah, kalau udah hari kerja udah sibuk Bang ya, nggak sempat ini lagi. Ya bagusnya Sabtu kayaknya ini memang. Ya, Sabtu gitu. pagi karena subuh kan, subuh Nah, selesai sholat, saya juga aktivitas keluarga belum mulai. oh. Ya, Nah, itu Tun. ada Bang. Farhan, Fazlah silakan. Mauhida. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin Bang, Ya. sebelumnya saya Fazla Mauhida dari Teknik Geofisika 2017. On cam Ya, boleh. Jadi, jadi Bang, saya mau nanya, kan nih saya perempuan nih, apakah bagi kami yang perempuan nih juga memiliki peluang kerja yang sama di bagian engineer ini, atau ada keterbatasan juga gitu Bang? Masalah gender gitu gimana ya Bang? Gitu. Terima kasih. Oke. Setelah tanya-tanya itu, saya belum paham geofisika yang kalian pelajari kemana arahnya? Geofisika ada banyak Pak peluangnya. Maksudnya untuk arahnya sendiri ada yang di bagian migas, ada yang di bagian pertambangan, ada yang di kebencanaan dan hidrologi juga ada gitu Bang. Jadi kami pas tugas akhir kami dibagi lagi tergantung minat masing-masing gitu. Nah, itu maksudnya kalau di oil and gas cari minyak gitu. Di oil and gas kami ada yang buat pemodelan, ada yang hitung volume hidrokarbonnya juga, lebih ke pengolahannya gitu Bang. Ada. Oke, berarti memang peluangnya banyak ya. Cuman sekarang selisih gender, di sini ada peluang itu tetap ada. Cuman mungkin nilainya agak jumlahnya nggak banyak. Yang ada kita di sini ada yang dari Turki itu jadi safety ya, cewek juga. Tapi dari teknik apa saya nggak tahu. Ya. Dulu juga ada dari operasional juga ada. Cuma jumlahnya nggak banyak gitu aja. Kalau masalah geofisika kalau untuk di oil and gas, ya kita nggak ada informasi saya. Ada perempuan nggaknya saya ada informasi karena nggak ada alumni kita di sana ya. Nggak bisa saya tanyakan. Cuman tetap ada. Jangan peluang untuk perempuan itu tetap ada. Ya dicoba aja ya. Itu ya. Itu aja. Fajah ya. Itu ya. Iya Pak. Ya. Tetap ada. Jangan untuk peluang tetap ada. Ya. Tapi Terus mungkin jumlahnya ya kurang banyak. Ya. untuk kami yang perempuan gini kan Pak lebih bagus untuk lanjutin S2 atau ambil kayak sertifikasi S3 sertifikasi K3 gitu Pak. Untuk kalau emang kami mau bekerja di bagian engineer yang oil and gas gitu Bang. Kalau mau ambil S2 ataukah mau sertifikat, ambil S2 itu tujuannya kemana? Misalnya mau kerja atau mau jadi dosen gitu. Lebih ke mau kerja di bagian oil and gasnya sih Bang. Oh gitu. Kalau kalian memang punya uang, yang mampu, lanjutin aja nggak apa-apa. Bagus ya. Kalau memang semakin tinggi ilmu kita, semakin bagus, semakin dipertimbangkan sama orang. Itu aja. Tapi kan kalau usia masih muda nggak masalah, lanjut aja. Kalau usianya masih muda, lanjut aja kuliah. Setelah itu boleh cari kerja. Itu adalah pertimbangan juga, dipertimbangkan. Jadi untuk ambil oil and gas, saya kalau orang geofisika sertifikasi apa yang kalian punya, saya nggak paham. Tapi kalau saya lihat dari pekerjaan yang mencari volume minyak, volume apa, berarti kan sertifikasi yang seperti itulah yang dibutuhkan ya. Ya, itulah yang bisa kalian ambil gitu. Nah, jadi saya mengharapkan sebetulnya kita juga ada oil and gas alumni, nggak cuma di Qatar aja, di Indonesia juga banyak, tapi nggak ada yang masuk nih. Ada nggak yang masuk oil and gas itu alumni di sini? Cuma seharusnya mereka juga bisa merangkam ini ya. Jadi semana jauh mana alumni itu bisa oil and gas itu pekerjaannya sejauh mana saya nggak kurang begitu paham, saya nggak di oil and gas gitu.
Nanti ke depan coba aja lah tanya oil and gas, ada Bang Hafiz itu yang aktif, Bang Hafiz itu ya. Berapa Yang orang mana BPMA Ayub? bang, BPMA bang ya. Hah? Ya, di Bang Hafiz yang BPMA itu coba. Besok Ah, tolonglah buat online training tentang oil and gas. Tagih aja ya. Tolong oke. dibuat oil and gas dan pekerjaan apa aja di oil and gas itu Ah, yang oke, lebih oke. paham. Jadi tolong dibuat, suruh buat tagih aja. Jamaah alumni itu kalau nggak ditagih nanti ya banyak kerjaan, sibuk, kan. Nggak terasa waktu Ah, setahun, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, tahu ya, lewat gitu ya. ya betul betul. Betul. Ditagih aja tiap minggu kapan kasih training, kapan kasih training. Lama-lama pasti dia bersedia Itu ada mereka dengan di waktu. BPMA, ada Bang Bagong, ada Bang Hafiz, kayak mau Nah, lah. iya, Bang Al pernah kasih training mereka juga, dibuat lagi. Jadi Ah, training yang sama diulang-ulang 6 bulan sekali nggak masalah. Kan orangnya beda-beda. ya Selain, betul. selain itu menambah ilmu ya, gitu ya. Ya jelaskan ya. Ini Halo, mau dilanjut? halo Pak Rusni Iya, iya. izin menambahkan mengenai mengenai Mbak Mauhidah ya, mengenai sertifikasi K3. Saran saya kalau sertifikasi K3 itu baru diambil kalau Mauhidahnya memang mau ke arah K3-nya. Kalau misalnya nggak mengarah ke K3, saran saya nggak usah diambil seperti itu. Karena kan percuma kan, Mauhidahnya kan geofisika ya. Geofisika kalau misalnya ambil K3 kan nggak nyambung, kecuali Mauhidahnya mau fokus ke K3, itu nggak apa-apa. Itu aja sih penambahan dari saya. Muslim Dan kata, itu pun tidak dan itu pun nggak harus ke oil and gas. Kalau K3 kan itu masih umum ya, jadi bisa kemana aja. Kalau misalnya mau fokus ke K3-nya Mauhidah, gitu aja sih. Muslim kerja di mana Muslim? Muslim. Saya masih freelance di Oke, oke, oke. Septi. Masih freelance di Septi. Kebetulan kemarin ada yang ngajak ke NTT, cuma belum tahu ya. Itu ada AE, acoustic emission. Dan ini lagi nunggu apakah jadi ke NTT atau enggak, saya belum tahu sih gitu. Kemarin malam sudah dikasih tahu rate salary-nya gitu. Oke, Cuma oke. sebulan aja Pak di sana Pak untuk proyek Pertamina juga. Oke, Muslim, gini ya saya discuss ya. Menurut saya gini, menurut saya kalau memang belum bekerja, kalau mau ambil K3 ambil aja. Tujuannya apa? Saya bilang tadi, kita masuk dulu ke dalam. Jadi kita udah masuk ke dalam, kita itu selain kita punya tambah ilmu, kita punya namanya relasi sama orang lebih banyak. Dan kita punya punya uang untuk lebih bergerak. Paham ya? Jadi biarpun dia teknik kimia di sini yang jadi proses proses safety itu orang teknik kimia banyak kan, ya kan? Jadi dimanapun kan juga geofisika, kalau memang K3 kan nggak secara finansial nggak begitu mahal, ikut aja, ya kan? Tujuannya bisa masuk ke perusahaan itu tujuannya. Ya Muslim ya, bisa masuk. Kemudian setelah itu kita dapat penghasilan, kita bisa juga pindah kemana yang kita mau, gitu ya. Dan kita juga bisa pindah ke bagian lain gitu. Kecuali kalau memang kita memang udah bekerja, memang fokus ke kerjaan itu silakan. Tapi kalau yang itu pun kalau udah mulai bekerja mau pindah karena memang mungkin kurang 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 dari segi kenyamanan atau dari segi finansialnya masih kurang, nggak masalah yang bersertifikat yang lain. Dan segi memang kalian mampu untuk itu. Itu menurut saya Muslim ya. Oke, oke. Nah, jadi kalau yang Muslim ini kan ngambil ini kan sekarang udah dapat K3, udah dapat pekerjaan, relationship makin banyak kan, kawan-kawan makin banyak kan. Iya, iya. Nah, jadi kalau makin banyak semuanya itu, maksudnya itu. Jadi, tapi ya kalau memang kalian ada waktu dan ada secara finansial, silakan aja. Ilmu itu tadi jangan dibatasin masalah ini. Silakan aja ikut. Oke, sekarang ini Muhammad Mikran, silakan. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Maaf Bang, saya juga joinnya telat Bang ya. Tadi ada sedikit kegiatan. Ingin menanggapi Bang dan bertanya juga.
terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman saya ataupun adik saya itu Fazlah. Jadi maksudnya begini Bang, teknik geofisika ini baru uh, lahir itu tahun 2011. Jadi kami masih tergolong jurusan baru, di mana arah gerakannya ini mempelajari tentang ilmu dasar kami ini ilmu geologi Bang. Ilmu geologi melihat mempelajari tentang di atas permukaan bumi. Namun ditambahnya geofisika ini bisa melihat dan menginterpretasi serta menjelaskan apa saja isi yang ada di dalam permukaan bumi. Kurang lebih seperti itu Bang, dengan menggunakan ilmu fisika. Jadi untuk sekarang Bang, yang menjadi concern dan masalahnya ini, yang pertama kami masih jurusan baru, dan yang kedua apa yang kami dapatkan di kampus itu jujur saja memang kami dari kampus hingga sekarang kami mencari sendiri Bang. Artinya jurusan baru kan dengan keterbatasan sumber daya yang ada di kampus, artinya bukan maksud saya mendiskreditkan apa yang di kampus, tapi masih sangat terbatas Bang. Artinya kami konsentrasi saja. Contoh ya, misalkan kok sipil itu kan punya konsentrasi. Mereka diarahkan mau ambil hidro, mau ambil struktur, jembatan segala macam. Nah, kalau di geofisika tidak ada diarahkan seperti itu, Bang. Artinya kami harus mencari sendiri apa yang kami inginkan, apa yang kami ingin cita-citakan. Contoh kayak misalkan sertifikasi yang tadi disinggung oleh Fazlah. Di sini di geofisika sendiri kami juga bingung sebenarnya apa sertifikasi yang kami ingin ambil. Bahkan kami harus mencari sertifikasi atau pelatihan itu di jalur lain. Contoh kayak tadi K3. Ada mungkin adik-adik kami, teman-teman juga ambil di surveyor, karena ada di BLK itu di bawah kementerian mengadakan pelatihan surveyor. Jadi memang kami harus mencari jalan yang lain untuk dalam mengais rezeki itu Bang. Itu kondisi yang di geofisika sekarang. Artinya nggak semuanya kami mengejar cita-cita di sesuai jurusan. Itu sudah faktanya. Bahkan di letting saya pribadi ada yang di bank, ada yang di hukum. Sangat sedikit itu yang kerja di bagian geofisika. Makanya seperti saya sudah mengambil sertifikasi K3 umum Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2021, masih berlaku. Dan saya memang masih memiliki pengalaman yang masih minim di K3. Di Jakarta sempat kurang lebih 8 bulan. Kemudian di Hyundai, di Takengon itu PLTA Pesangan lebih kurang 3 bulan. Nah, sekarang masih mencari peluang yang lebih baik, apply kerja. Ya memang walaupun kendalanya di sini Bang sekarang, setiap ada buka lapangan kerja, jurusan geofisika itu nggak ada. Itu nggak ada sama sekali. Bahkan kalau di tambang pun masih beberapa. Contoh kayak PAMA tuh masih ada. Bahkan saya lihat kemarin PAMA yang buka FGDP, geofisika udah nggak dibuka lagi. Nah, apalagi kalau migas, itu sangat kecil peluangnya. 1-2 mungkin yang ada jurusan. Di situ kendalanya Bang. Kita ada sertifikasi K3, teman jurusannya nggak ada kualifikasi. Gimana nih Bang? Ada tanggapan nggak? Mungkin sangat panjang lebar. Ini kalau masalah K3, berarti kan kalau kalian sudah memahami K3 tadi, berarti intinya kalian bisa melakukan pekerjaan K3 itu ya. Jadi jurusan apapun, asal dia menguasai udah mampu lah untuk bekerja di situ ya. Jadi pengalaman saya juga di sini saya pernah kawan kerja saya, dia anak IPB, tapi kerjanya di IT. Bayangin aja. Anak IPB kerjaan di IT, di mana dapat pengalaman di IT itu nggak tahu. Saya nggak nanya-nanya jauh, ketawa saya. Kamu IPB kok di IT gitu kan. Jadi intinya kerja adalah kehidupan gitu ya. Berarti kita menghidupkan untuk sendiri dan keluarga. Selama kita memang menjadi pekerja, berarti cari yang sesuai dengan kita. Kalau nggak dapat, saya bilang tadi, carilah tempat lain yang bisa kalian mampu ya, kayak K3 ini gitu ya. Kemudian kalau memang nggak ada lowongan tanya geofisika, saya juga kurang paham geofisika itu sejauh mana bisa masuk ke perusahaan. Tapi kalian bisa diskusi sama orang geofisika, ada nggak yang di luar usia lah. Coba sekali konsultan geofisika kalian undang lah, mungkin perlu biaya ya,
LNBHR lah, namanya juga kita pengen tahu ya. Ada nggak konsultan geofisika? Ada Bang. Kebetulan teman saya juga udah mungkin lebih kurang udah hampir 3 tahun lah mereka buat konsultan geofisika. Itu pun bergerak juga di bidang geologi dan geotek Bang. Hmm. Kebetulan letting sama seperti saya. Ya udah, coba dipanggil aja lah mereka buat online lah. Nanti kita diajak juga kita ke online-nya ya. Kita bisa diskusi ya. Ya, jadi yang perlu Bang Ayub, mereka Bang yang Ayub. paham. Nah, ya siapa nih? Alul Bang, Ya, halo. ini mau jawab sedikit, sharing sedikit ya untuk siapa tadi Mikram ya. Kan Ya, Bang. 2011 itu harusnya udah lulus dari tahun 2017 ya. Artinya ada puluhan alumni teknik geofisika yang beredar di Indonesia ini banyak banget ya. 2011 Iya, Bang. sampai sekarang itu udah ada 100-an kali alumninya. Ya itu aja Iya, yang iya, Bang. dikejar semuanya alumninya, bikin alumni internal perkumpulan yang lebih kuat, tanyain mereka pada kerja di mana. Kalaupun itu sedikit sekali jumlahnya, anak ITB geofisika banyak, UGM banyak. Nah, kalau harus melulu pindah jalur, menurutku kurang tepat. Yang pindah jalur itu pencilan aja, yang sedikit aja, nggak usah banyak. Yang banyak itu yang kerja di sesuai jalur. Jadi dari SMA kita milih jurusan tuh udah membayangkan setelah ini akan kerja apa dengan pilih kuliah. Gitu juga yang sedang jalanin kuliah, ya itu tadi cari informasinya ke alumni atau ke relasi dari universitas lain yang jurusannya sama. Kira Oke, ayo. Oke, ayo. Terima kasih, ayo. Iya, terima kasih Bang atas sarannya Bang. Bang Alul. Ya. Oke ya. Kalau lagi pertanyaannya nih. Ada ini, mesti berapa orang lagi? Ada 18, mesti banyak. Ya, mesti banyak 18. Kalau mau lanjut, silakan. Saya mesti ada 1 jam lagi ya. Jadi, Bang Ayuk, 18 nah, ini sedikit sekali, Bang. sekitar ya. Sedikit sekali 18 ini. Kayak iya, masa alumni segini banyak yang pengangguran yang mau ikut sharing begini sedikit sekali. Yang sudah bekerja saja kita masih pengen ikut begini, sempatkan waktu. Ini pengangguran pada kemana? Nggak dapat info kah? Nah, Nggak itu di untuk kerja WhatsApp, kah? Gitu. di Saya WhatsApp heran, group Bang. ada Masa 200 orang apa? informasi bermanfaat kayak gini cuma sedikit. Betul, Bang. Saya heran, Bang. Jadi kita nyari yang mau kerja itu seperti sulit. Nyari kerjaan juga sulit, tapi informasi manfaat kayak gini, Bang Ayub, Bang Roni itu udah senior loh, hebat banget. Tapi kita yang ikut cuma sedikit gitu. Itu dari Bang Roni aku ikut beberapa kali, sangat bermanfaat. Informasi dari Bang Roni itu daging semua itu. Tapi yang alumni yang muda-muda ini kok sedikit sekali yang ikut. Aduh. Ini juga gitu, Alus. Saya juga pengalaman gitu. Training, Siapa ya yang panitianya supaya bisa berapa training masih memang kurang gitu ya. Jadi, tapi nanti begitu di WhatsApp tanyain ke alumni tidak peduli tuh. Tidak peduli tapi malah nggak ikut. Jadi, ini di WhatsApp gitu. grup, di WhatsApp Loker Timur Tengah ini ada 212 orang lah. Segitu banyaknya, ya, 212 orang. Cuman kok nggak muncul-muncul gitu ya. Kita sudah siapkan waktu ya, siapkan waktu dari subuh ini loh. Sini subuh jam 5. Ya, alhamdulillah yang kita cari itu, abang alumni yang kita cari itu dapat pahala lah minimal. Ya, betul. Ini yang kita yang seperti ini, seperti dosen-dosen itu. Selain dapat ilmu, mereka pahala itu mengalir terus ya sampai mati juga nanti. Kalau ilmu yang saya transfer ke klien ini bermanfaat, insya Allah memberikan berkah bagi saya seumur hidup gitu lah. Itu ya maksudnya. Jadi bermanfaat Bang, bermanfaat sekali Bang. Kita makasih loh yang udah ikut. Jadi Ini kita makasih banyak. Bang, izin Bang. Ya. Bang, saya kan masuknya telat tadi. Boleh di-share nanti Bang presentasi PPT-nya Bang ya di grup.
Boleh, boleh. Nanti saya share PPT-nya Nah, ya. ya, makasih banyak Bang. Ya, saya juga pernah training ya. Training kan saya udah bilang vibration level 1 saya punya 12.2. Saya pernah vibration level 1. Saya training kan. Itu free of charge lagi. Kita butuh waktu sekitar 30 jam, Mas, saya bilang mereka. Kalau kalian di luar training itu butuh uang 32 juta. Jadi saya kasih training kami seharusnya apa ya? Banyak yang bisa dapat kita berikan transfer itu, tapi masih kekurangan juga kita pesertanya. Jadi jangan menunggu apa namanya? Menunggu jangan menunggu eh, rezeki ya, tapi rezeki itu dijemput lah. Jadi kalau training ini kalau ada kalian jemput lah, datang lah gitu. Dan satu lagi diumumkan lah. Jadi ini nggak cuman untuk yang alumni aja, tapi yang untuk yang kuliah juga saya kirim ke WhatsApp group gitu ya. Kok nggak muncul juga gitu. Saya juga bingung gitu ya. Informasi itu mahal ya, tapi kalau sudah ada ya dilihatin, diikutin gitu ya. Ayub, tolong Ayub nih, bilangin sama kampus sama alumni nih, Ayub yang aktif nih ya. Ya. Tolonglah dikasih tahu, ikutlah. Terus terang kalau yang di kampus lain, yang alumni lain, itu malah pesertanya dibatasin loh. Sampai saya ikut WhatsApp grup dari fakultas lain, dari kampus lain. Itu kalau buat training malah stop sudah penuh pesertanya. Sampai begitu mereka. Training apa aja? Nah ini dikasih gratis, dikasih buka, nggak pakai room, langsung masuk, nggak datang juga gitu. Nah, sedikit Bang ingin menanggapi lah masalah ini ya. Karena apapun itu kan ya nih yang seharusnya itu kita mencari mungkin kami lah bukan kita tapi kami yang muda-muda ini seharusnya mencari ilmu. Jadi bukan apa itu seharusnya, tapi kan kadang-kadang kan tingkat kesadaran orang, tingkat merasa butuh itu kan macam-macam. Mungkin ini sedikit ingin kita review kepada yang diingatkan Nabi. Ini tentang agama lah, gitu kan. Ini sedikit lah, ini bukan sok menceramah atau apa, tapi untuk kita refleksi diri lah. Karena dibilang Nabi pernah bersabda gini, apa namanya? Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Nah, jadi kan ini kan kita apa namanya ke sini. Sebenarnya kita ini semua bisalah mengikuti apa namanya sharing-sharing ilmu secara gratis. Tapi banyak yang enggan. Padahal itu kan buat kita sendiri. Nah, sekarang ini tugas kita yang mungkin sudah dalam grup mengajak kepada kawan-kawan ataupun minimal men-sharing lah link-link ataupun informasi-informasi seperti ini ke dalam grup kita masing-masing. Minimal apapun di sosial media lah, apa di Facebook ataupun di WA group. Jadi apakah itu apakah kita sudah sharing? Kalau kita sudah sharing mungkin boleh kita komentar, oh banyak yang tidak datang, walaupun banyak yang tidak mengikuti live Zoom ini lah. Tapi kalau misalnya kita cuma mengkritik tapi tidak pernah men-sharing informasi, itu kita perlu pertanyakan pada diri kita sendiri juga. Mungkin itulah yang bisa saya tanggapi, Bang. Jadi ya tanggung jawab kita untuk saling memberikan informasi. Saya rasa demikian, Bang. Oke, ayo. Ya, Ya, Bang. satu lagi ya. Mungkin juga ada sebagian kendala sama adik-adik tadi tentang online ya. Mungkin kendala masalah handphone atau kendala masalah komputer. Coba catat nih ya, sekarang nanti bilang sama Bang Kiki, ya. Kalau nanti punya kantor IKFT, Ya. siapkan satu komputer dengan layar. Oh, Layar ya, layar. Jadi bagi mereka yang mau ikut training-training online, bisa datang ke kantor IKFT, dengarkan di situ. Nggak perlu handphone, nggak perlu apa. Jadi di IKFT sudah menyiapkan alatnya, duduk aja, dengar. Nah, jadi itu kita lakukan di training mesin.
Mereka di ruangan, habis itu dibuat proyektor atau apa atau TV besar. Jadi yang tidak punya yang kesulitan banyak rata-rata kesulitan itu masalah WiFi ya, masalah internet ya. Bisa datang ke situ gitu. Jadi cukup satu komputer bisa 10 orang, bisa 20 orang lagi yang bisa datang. Jadi kendala yang ada. Habis itu ada alumni-alumni yang bisa kasih kopi, teh ya. Alhamdulillah. Jadi training tadi tercukupi gitu ya. Salam tolong bilang Bang Kiki ya, gitu ya. Oke ya, Yuk ya. Jadi kita mengakomodir semuanya gitu. Oke ya. Ini udah 2 jam ya. Apa mau lanjut atau mana? Cuma saya mau kasih tahu aja saya pernah ada training ini ya. Training kita dulu pernah buat. Kelihatan nggak nih layarnya? Yuk. Mana Kelihatan, Alun? Bang. Kelihatan? Ya, Nah, mechanical engineer, Bang. ya, ini dan oil and gas saya udah pernah ceritakan posisi, job description, skill dan responsible. Jadi 3 yang utama itu posisinya apa, job description apa, skill yang dibutuhkan dan responsible-nya. Ini saya kalau jelasan lama juga. Sepintas saya jelaskan. Nanti saya jelaskan tentang peralatannya, ya, ada peralatan apa aja di situ, ya. Habis itu eh, linknya saya kasih tahu, ya. Linknya kasih tahu, YouTube-nya kasih tahu. Habis itu ada jenisnya, ada rotating, ada static umumnya ya. Static dan rotating ya, dua itulah yang pembagian teknik mesin di oil and gas dan petrokimia atau di mana aja begitu. Yang untuk yang ini ya, static dan rotating. Saya juga departemen apa, semuanya ada saya jelaskan. Ada statiknya apa, ada section-sectionnya gitu, ada proses section tadi, berapa orang, apa yang dibutuhkan. Kalau ini ya skillnya, ini kalau mulai dari rotatingnya apa, saya jelaskan ini begitu. Nah, semuanya ada peralatannya apa yang diambil gitu ya. Dan yang ada di Indonesia itu apa aja. Tuh, ini kan ada 2 jam, kita udah lama. Hmm. Oke ya, ini yang beli-beli kan nanti kapan lagi kita ketemu ini. Kalau mau kita lanjutkan nanti kita lanjut lagi kapan lagi. Siap, Bang. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Yang mau bertanya sebelum ditutup sama Bang Rusnir, ayo. Nah, Kayaknya nggak ada lagi ya. Ada 2 jam ya, 2 jam setengah ya. Oke lah ya. Tolong yuk ditutup yuk. Karena udah ada pertanyaan lagi. Saya nggak. Ini ada lagi nih. Nanya lagi nih. buka, ini izin keluar, Bang. Itu yang Oh, jangan keluar. Oke, oke. Nah, Oke, oke. hmm. Silakan yuk tutup yuk. Oh, saya tutup. Ya, boleh lah. Terima kasih. Ini kedengaran kan? Terima kasih kepada Bang Rusnir Ayub Karim dan juga tadi Bang Roni juga telah memberikan ilmu kepada kita. Ini sudah sangat bermanfaat. Jadi ada alumni kita dari Timur Tengah melakukan menyediakan waktu untuk men-sharing ilmu pada kita, itu sungguh yang sangat berharga bagi kita, saudara. Jadi mudah-mudahan menjadi ilmu yang berguna bagi kita dan juga menjadi ladang amal bagi pemateri kita, Bang Rusnir Ayu dan juga Bang Roni. Mudah-mudahan diberkahi umur dan juga diberkahi ilmu yang telah diberikan. Demikianlah untuk hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, baik dengan Bang Rusnir dan Bang Roni ataupun dengan alumni lain yang telah berpengalaman, yang telah bekerja dalam berbagai bidang untuk kita serap pengalaman dan ilmu-ilmu dari mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, makasih banyak ya. Semua ya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Jadi semoga IKFT sukses dan kampus juga sukses. Kerjasama yang baik ya. Kerjasama yang baik ya. Jangan sampai ada permasalahan gitu ya. Kerjasama yang baik. Saling mengalah lah. Saling mengalah kalau antara kampus sama alumni ya. Karena saling-saling berketergantungan ya. Saling berketergantungan.
Ya gitu udah Ayub ya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Bang. Ayo. Bye.